membantunya berpikir jernih. Linta panik setengah mati dan memohon agar Yong tidak bermutasi karena tim penyelamat bisa langsung menghabisinya kapan saja. Lalu kita pindah ke lantai 4 rumah sakit, tepatnya departemen radiologi, tempat si kelinci pembantai Tutu membawa para penyintas. Mengira sudah aman, mereka terkejut sekaligus lega melihat ada begitu banyak orang yang masih bertahan hidup di sana. Merasa curiga, Tutu si kelinci pembantai mendapati bahwa proses penyelamatan ini berjalan terlalu mulus tanpa ada ancaman bahaya. Tiba-tiba, seorang pembasmi lain mengenali Kapten Bani dari tim pembasmi Nanua dan memuji aksi hebatnya menyelamatkan orang-orang. Dia memberitahu Kapten Bani bahwa krisis di rumah sakit sudah selesai dan mereka kini tinggal menunggu bantuan. Tutu merasa ini sangat aneh dan langsung bertanya apakah semua orang di lantai lain benar-benar sudah selamat. Dia juga menanyakan tentang monster di sana. Namun ternyata kedua pembasmi ini berasal dari kelompok keluarga Van. Pembasmi itu mengaku beruntung karena saat akademi diserang monster kemarin, dia dan kaptennya terluka lalu dirawat di sini. Ketika rumah sakit ini runtuh, mereka langsung bergerak cepat mengevakuasi semua orang yang terjebak di dalam gedung. Mereka juga bekerja sama dengan pihak keamanan rumah sakit untuk melenyapkan monster pembawa gen berbahaya yang lepas. Namun Tutu justru melihat para petugas keamanan dan anak buah Tuan Muda Van tergeletak santai di lantai. Pembasmi pria itu malah memberikan alasan konyol bahwa mereka semua hanya kelelahan setelah menghadapi kekacauan besar. Merasa ada yang tidak beres, Tutu tentu saja tidak langsung mempercayai penjelasan mencurigakan dari pria tersebut. Melihat keraguan Tutu, pembasmi itu menyuruhnya untuk beristirahat saja karena dia pasti juga sudah sangat kelelahan. Tiba-tiba, pria itu menggunakan kekuatan transenden roh bintang 4 berupa sugesti mental untuk menghipnotis dan menidurkannya. Akan tetapi, hipnotis itu sama sekali tidak mempan padanya. Dan dia malah menanyakan keberadaan orang-orang di lantai 18. Sontak pembasmi itu kaget setengah mati karena kekuatan sugesti mentalnya gagal total memengaruhi pikiran gadis tersebut. Ini menandakan bahwa Tutu sudah sangat dekat untuk menerobos ke tingkat kekuatan transenden bintang 4. Pembasmi wanita dari keluarga Van menimpali bahwa lantai 18 terisolasi dan semua staf sudah aman di ruang perlindungan. Dia menjelaskan bahwa sistem keamanan darurat otomatis menutup seluruh akses perlindungan di lantai 15 rumah sakit. Sistem ini mengunci area tersebut bersama departemen lain yang menangani pasien dengan mutasi genetik berbahaya. Dengan cemas, Tutu kembali mendesak dan menanyakan nasib para pasien biasa yang sedang berobat di sana. Pembasmi wanita itu dingin saja menjawab bahwa mereka harus mengorbankan pembawa gen demi keselamatan mayoritas orang. Karena lorong utama terblokir, Tutu berniat nekat mencari jalan memutar dari luar untuk menuju lantai 18. Kalian pasti bisa menebak apa yang dia lakukan. Dia menitipkan para penyintas kepada kedua pembasmi itu lalu pergi. Melihat Tutu pergi, pembasmi wanita itu merasa tidak punya pilihan karena insiden ini tidak boleh dianggap bencana besar. Karena si gadis kelinci ini berpotensi mengacaukan rencana rahasia Tuan Muda Van, mereka pun memutuskan untuk melenyapkannya. Kini adegan beralih ke saluran bawah tanah, memperlihatkan komandan penyelamat botak yang sedang memarahi wakil presiden rumah sakit. Dia berteriak kesal karena proses menstabilkan reruntuhan gedung dengan kekuatan transenden membutuhkan waktu setidaknya 1 jam. Sang wakil presiden memohon agar evakuasi dipercepat demi menyelamatkan rekan-rekannya yang masih tertimbun di dalam. Rekan-rekan mereka tertimbun di sana dan nyawa mereka terancam, jadi evakuasi harus dilakukan secepat mungkin. Komandan botak itu terus marah-marah, tidak jelas dan bersikeras bahwa mereka butuh persiapan matang sebelum bertindak. Dia meyakinkan sang wakil presiden bahwa tim pembasmi sudah menempatkan cukup banyak personil keamanan di sana. Berdasarkan laporan terbaru, masih ada 3 pembasmi tangguh di dalam gedung sehingga situasi dipastikan aman. Sementara itu si komandan arogan mulai membentak seorang wanita tua agar tidak menghalangi jalur penyelamatan. Di momen inilah karakter utama kita melangkah maju menemui si botak dan menantang sikap lamban mereka. Dia bertanya apakah si botak mau bertanggung jawab jika ada korban jiwa akibat keterlambatan tim penyelamat. Memberikan tatapan mematikan. Singun bertanya, apakah kepala botak pria itu cukup keras untuk menahan 1 tebasan pedang? Komandan botak itu murka dan heran dari mana asal bocah lancang yang berani bersikap sombong di hadapannya.
Saat si kepala botak bersiap membalas, Shingun mendadak melepaskan aura intimidasi luar biasa dari Raja Monster. Aura mengerikan ini mengacaukan mental si komandan, membuatnya berhalusinasi seolah berdiri tepat di dalam mulut monster. Percayalah, kalian pasti akan merinding melihat si botak bergetar ketakutan di depan tatapan mata iblis Shingun. Sadar kembali, koki botak itu tampak gemetar ketakutan, dan Jingkun bertanya dengan tatapan liciknya, "Kita lihat saja nanti. Ayo, kita lihat aksi seru cowok kita." Dia meminta si kepala suku minggir baik-baik, tapi ditolak. Shang Guangquai langsung membungkamnya dan mengancam akan menebasnya. Ketakutan setengah mati, si botak membiarkan mereka masuk dan memberitahu ada 2 ahli tipe bumi yang menunggu di dalam. Saat si bos kebingungan dengan apa yang terjadi, Singkunan tiba-tiba berhenti sejenak lalu bertanya apakah ini ulah keluarga Fan. Si botak langsung terkejut, keringat dingin, dan mengelak sambil pura-pura bingung, menyuruhnya cepat masuk menyelesaikan misi. Sambil tersenyum sinis, karakter utama kita berkata dia mengerti. Hal itu bikin si botak hampir kencing di celana, takut kalau rahasianya terbongkar. Akhirnya, misi pertama percikan kiamat pun dimulai. Adegan lalu beralih ke departemen radiologi tempat Tutu sedang bersembunyi di balik dinding. Mengira dia naik lewat celah lift, pembasmi perempuan mengeluk jalurnya tersumbat oleh reruntuhan. Saat mendekati celah lift, mereka tidak menemukan siapapun dan bingung dia pergi kemana. Tiba-tiba, Tutu muncul dari atas dan melancarkan serangan mendadak, berkata bahwa di tempat yang sunyi ini, angin membantunya mendeteksi setiap pergerakan lawan, dan dia tahu kalau mereka berniat menyerangnya. Karena sudah merasakan niat jahat tersebut, gadis itu langsung mempertanyakan apa yang mereka lakukan pada penjaga. Detik itu juga, si pembasmi pria menyerang dengan ledakan jiwa yang membuat kepalanya kesakitan. Dia terkejut mendapat serangan jiwa dan menyadari itu adalah jurus tingkat 4 dari Transcendental. Dia curiga pria itu menyembunyikan kekuatannya selama ini. Sadar mereka benar-benar ingin menghabisinya. Perhatikan ini. Tutu diserang lagi oleh si pembasmi perempuan, tapi berhasil menghindar tipis. Gadis itu menggunakan peta bintang pedang langit, meluncurkan tebasan garis air berdaya hancur tinggi yang bisa mencabik apapun menjadi berkeping-keping. Beruntung sekali, Tutu berhasil lolos dari celah maut tersebut, meskipun dia sangat syok dan terus memikirkan dari mana datangnya para Transcendental bintang 4 ini. Di saat yang sama, Tutu terjebak saat si pria siap menyerangnya bersama si gadis yang berkata dia sebenarnya menyukai gadis imut seperti Tutu. Tapi sayang dia mengacaukan rencana mereka, sehingga terpaksa harus melubangi tubuhnya sekarang juga. Menggunakan pedang langit penembus segalanya, gadis kejam itu menghantamnya dengan ledakan. Bintang air yang menembus tanah sangat dalam hingga membentuk lubang menganga besar. Seperti dugaan dari bintang muda berbakat angkatan sebelumnya. Kelinci pembantai tampaknya berkembang pesat hingga mencapai batas Transcendental bintang 4. Dalam waktu singkat, bahkan dia berhasil lolos dari maut di saat kritis, meskipun harus mengorbankan kedua tangannya yang terluka dengan sangat parah. Si Transcendental perempuan mengejek bahwa seluruh tubuh Tutu pasti terasa remuk dan hancur berantakan sekarang, dan dengan tangan terluka, dia tidak bisa terbang atau memakai kekuatan anginnya lagi. Bersiap menyerang, dia ingin menghancurkan kepala Tutu hancur agar tampak seperti dimakan oleh monster, jadi keluarganya bisa menganggapnya gugur sebagai pahlawan. Terluka parah, Tutu, kalian juga cemas kan? Tapi dia memaksakan kekuatannya dan berhasil kabur naik pusaran angin ke dalam jurang gelap. Sementara si pria berteriak keras menyuruh rekannya untuk segera mengejar dan tidak membiarkan gadis itu lolos. Begitu saja. Namun si perempuan ragu karena wilayah ini telah disegel khusus oleh Tuan Muda Fan, tapi si pria malah menyalahkannya karena dialah yang melubangi segel itu hingga penyihir angin tadi bisa kabur. Dia menyuruhnya menghabisi Tutu sebelum dia mengacaukan rencana Tuan Muda Fan. Atau mereka semua yang akan berada dalam masalah besar. Setelah itu, kedua Transcendental berjalan menyusuri jalan yang tampak seperti jurang tanpa dasar.
Si gadis merasa ada yang aneh, lalu bertanya, apakah si pria tahu rencana tuan muda mereka? Saat berjalan, tiba-tiba kaki salah satu dari mereka menginjak akar pohon raksasa yang janggal. Mengabaikan hal itu, si perempuan menyuruhnya fokus mencari si kelinci pembantai yang terluka parah. Karena kemungkinan besar dia sudah mati di sana. Namun karena si pria bersikeras menemukan jasadnya secara langsung, tanpa mereka sadari, akar-akar pohon di belakang mereka mulai menggeliat dan menutup jalan keluar tersebut. Sementara itu di selokan, pria transendental bumi yang memimpin jalan merasa pembagian tim mereka sangat tidak adil, karena dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama berisi 4 orang, bahkan petarung terkuat. Nanui seperti Shangguan Koi ada di sini bersama si Yu Xiao dan Xiao Ying. Dia heran bagaimana mereka bisa lolos, lalu menyebut tim kedua hanya dipimpin seorang kapten misterius, yaitu Xing Kun yang berjuang sendirian. Dengan wajah cemberut yang lucu, Zhu bergumam bahwa si mesum Xing sengaja ingin menjadi pahlawan kesiangan demi menyelamatkan cucu perempuan presiden yang cantik itu, karena dia sangat cemburu melihat Xing mengintip fotonya. Ditambah lagi kapten penyelamat di tim sebelah juga seorang gadis bernama Shen. Saat si ahli bumi bertanya apa yang dia bicarakan, Zhu dengan ceria menyuruhnya segera membuka jalan pintas. Melaksanakan tugasnya, pria itu menggunakan peta bintang kota batu dan merilis jurus dorongan gunung sekuat tenaga. Dalam sekejap jalurnya terbuka lebar, menyisakan kekaguman. Nah, mari kita tunggu kelanjutan petualangan seru mereka selanjutnya. Tenang dulu, mari kita lihat saat dia meminta semua menunggu arahan sebelum memanggil tim Doomsday Sparks untuk mencegah serangan monster. Sang ahli merasa pasukannya sudah cukup, apalagi ada Sang yang ikut membantu di sini. Dia merasa sangat aman, tapi mencemaskan area seberang. Sementara itu, di sisi lain, seorang gadis dengan elemen bumi tingkat transenden sedang membuat jalur evakuasi dan segera memanggil kapten tim. Dia meminta Singun untuk maju dan melindunginya selagi dia melebarkan jalur. Namun, saat menoleh ke belakang, kapten tim Doomsday Sparks justru menghilang entah kemana. Gadis itu panik dan ketakutan setengah mati karena kini dia ditinggal sendirian tanpa bantuan. Satu-satunya rekan yang bisa membantu kini juga ikut menghilang. Tiba-tiba dia mendengar suara sang kapten yang berterima kasih atas kerja kerasnya. Dia menjelaskan tidak mendeteksi gen monster apapun, jadi situasi aman dan warga bisa dievakuasi. Gadis itu marah besar pada Shinkan dan menganggap omong kosong klaimnya yang bisa mendeteksi ketiadaan monster di sekitar. Dia bahkan mengancam akan melaporkannya. Setelah itu, Singhun segera masuk ke dalam departemen radiologi, lalu membangunkan petugas keamanan untuk membantu evakuasi. Anehnya, petugas itu tampak seperti sedang mencari seseorang sebelum dia bergegas membangunkan penjaga lainnya. Karakter utama kita langsung menduga Gong Xiao pasti ada di lantai ke-18 dan melihat area lift terhalang oleh reruntuhan batu. Dia akhirnya memutuskan untuk lewat tangga saja. Namun, saat mengendus, dia mencium aroma gen transenden di sekitar, menyadari adanya bekas pertarungan. Disinilah kita harus waspada. Dia tampak santai melangkah maju karena mencium aroma yang sangat familiar. Padahal dia sedang berjalan menuju bahaya nyata. Dengan cerdik, dia langsung paham. Keluarga Fan adalah dalang semua ini dan mengingat mereka tidak pernah melakukan hal seperti ini di kehidupan sebelumnya. Matanya lalu tertuju pada akar pohon besar yang menyegel area itu. Menyadari Dewa Iblis Api juga terlibat. Dia menduga makhluk itu bekerja sama dengan manusia. Karena situasi makin serius, dia penasaran efek kupu-kupu apa yang telah dipicu oleh tindakan masa lalunya. Dia memikirkan efek kupu-kupu yang sampai membuat Dewa Iblis Api yang agung sudi merendahkan diri demi bekerja sama dengan makanannya. Sungguh konyol melihat sang Dewa Iblis malah berkolaborasi dengan santapan yang seharusnya ia lahap. Tak disangka, Dewa Iblis Api sang Eternal Blossom menyadari kehadirannya. Kabar baiknya, dia tidak perlu membuang waktu mencari laboratorium keluarga Fan karena sang Raja Iblis Api bawah tanah ini sudah menampakkan dirinya sendiri. Namun kabar buruknya, dia tidak bisa menang begitu saja saat diserang oleh banyak tentakel sekaligus. Bagi Singhun, mustahil melawan Iblis Api ini.
tanpa kekuatan tingkat 5. Ditambah lagi, bahkan kekuatan tingkat 6 miliknya dari kehidupan lampau sebagai seorang raja monster pun mungkin tetap tidak akan cukup untuk mengalahkan makhluk ini. Kalian juga bakal merinding melihat kekuatan gila dewa iblis ini, bahkan karakter utama kita sampai merasa ketakutan. Dia awalnya berniat menunggu untuk menghadapinya nanti sampai dia berevolusi lebih jauh di masa depan. Tepatnya saat Xiu mencapai tingkat transendensi bintang 5 dan Xiaowing, serta Xiao juga bertambah kuat. Namun rencana itu gagal karena dewa iblis api tidak sabaran dan langsung menyerang Xingun secara brutal. Dia pun berlari menyelamatkan diri tanpa diberi waktu berkembang sambil mencurigai adanya konspirasi dengan keluarga Fan. Kerjasama antara dewa iblis dan makanannya ini sangat aneh. Dengan gerakan tentakel yang luar biasa cepat, Xingun menyadari serangan mereka masih terlalu lemah dibanding wujud aslinya yang sangat mengerikan itu. Dia menduga monster ini belum bangkit sepenuhnya dan takut mengerahkan seluruh kekuatan karena khawatir ketahuan dunia. Saat ini, karakter utama kita yakin bahwa kekuatan tentakel monster tersebut masih belum cukup kuat untuk menghadapi seluruh dunia secara terbuka, karena jika bisa, ia tidak perlu menunggu 1 tahun lagi untuk menghancurkannya. Dia menebas tentakel itu dengan kekuatan transendennya, namun merasa aneh kenapa monster itu tidak memangsa manusia yang tidak berdaya, bahkan melewatkan penjaga keamanan berenergi transenden yang lezat di dekatnya. Hal ini membuatnya yakin sang monster menginginkan sesuatu yang jauh lebih istimewa dan bernilai tinggi. Tepat sekali, makhluk itu mengincar Gong Xiai yang memiliki gen pembawa monster sangat kuat. Xingun sadar dia adalah lawan yang merepotkan. Seorang pembawa gen monster berparas tampan sekaligus cerdas. Yakin kekuatan transenden biasa tidak mempan, dia memutuskan memakai wujud monster tingkat 4 dengan kekuatan raja. Dengan kekuatan barunya, Xingun tampak luar biasa memakai armor hitam, tanduk merah, dan kobaran api biru. Tangan kirinya bermutasi dan dengan tubuh iblisnya, dia melancarkan gigitan api biru besar untuk membakar tentakel. Dan begitulah akhir babak ini. Apakah dia sanggup mengalahkan monster yang sedang melemah ini? Kita lihat nanti. Kalian dan aku disuguhkan tontonan gila saat kobaran api biru pun tak mempan melawan tentakel tanpa akhir ini. Sang dewa iblis api terpaksa mengulur waktu, sementara karakter utama kita langsung memanfaatkan kesempatan emas ini untuk kabur karena dia tidak bisa melawan mereka. Sialnya, tentakel yang terus bermunculan itu melilit Shin Kun, memaksa cowok ini memutar otak mencari jalan alternatif demi menghindari kepungan maut. Dia pun meluncur lurus menuju lantai 18 menggunakan api biru dahsyat untuk menjebol dan menembus dinding-dinding kokoh di depannya. Saking banyaknya dinding yang dihancurkan, dia sampai tersesat. Di sisi lain, sang pembasmi wanita berhasil menangkap Tutu lagi dan menghajarnya. Satu pukulan keras mendarat tepat di perut gadis malang itu. Dia menginterogasi Tutu, menanyakan alasannya ingin pergi ke lantai 18. Saat kaki sang streamer cantik itu akhirnya menyentuh tanah, pembasmi berdarah dingin tersebut menyuruhnya untuk segera bertobat. Dia menegaskan bahwa Tutu seharusnya bersyukur karena terlahir sebagai seorang transgender. Dia juga memperingatkan Tutu tentang keputusan bodohnya. Tutu harusnya membuang kerabat monsternya yang menyusahkan itu, daripada sekarang malah ikut terseret ke dalam jurang kematian yang mengerikan. Tiba-tiba, rekan transendernya menyela dan menyarankan untuk segera menghabisi Tutu karena dia merasakan ada firasat buruk yang mendekat. Transender kejam itu kemudian bertanya apakah Tutu regrets datang menyelamatkan kerabat monsternya, namun respon yang didapat sungguh tidak terduga. Tutu justru meludahi wajahnya. Hal ini membuat si wanita naik pitam, mencengkeram kepala Tutu, dan bersikeras membunuhnya dengan tangan kosong. Tapi tunggu dulu, perhatikan baik-baik kedatangan tiba-tiba Shin Kun yang mendobrak dinding dan menyelamatkan situasi krusial ini. Dia menembus tembok setelah mencium 3 aroma yang sangat familiar. Sembari mencari jalan ke atas, cowok kita langsung bertindak cepat. Dia menyambar Tutu, melepaskan cengkeraman tangan wanita itu dengan kasar. Sang penyerang pun terkejut melihat kekuatan fisiknya yang luar biasa. Dia berteriak menanyakan siapa dia sebenarnya, sementara Arvela balik bertanya apakah dia yang telah melukai kelinci transportasi miliknya. Maksudnya adalah si kelinci transender angin.
Kesal karena ada pengganggu lain, wanita itu menyuruh Shin-kun mati bersama si streamer. Menggunakan peta bintang pedang langit, transcender wanita itu melepaskan ledakan air dahsyat yang membuat Shin-kun terkejut setengah mati. Tampaknya transformasi domain sebelumnya justru membantu wanita itu. Sayang sekali kekuatan hebat tersebut malah dipakai untuk jalan kejahatan. Ledakan bintang air miliknya berhasil ditepis begitu saja oleh tangan kiri aneh Shin-kun, membuatnya terbelalak tidak percaya. Dia sangat terkejut saat menyadari bahwa itu adalah api biru legendaris tepat sebelum cowok kita membakarnya hingga tewas seketika. Shin-kun menegaskan bahwa dia bebas pergi kemanapun dia mau, sedangkan mereka justru telah memilih jalan buntu menuju kematian. Meskipun terlihat seperti sedang membakar gadis itu, Shin-kun sebenarnya sedang memulihkan kekuatannya sendiri dengan menyerap seluruh energi korban. Melihat pemandangan mengerikan itu, sang transcender pria yang merupakan bawahan Fansai langsung panik setengah mati menyaksikan api biru tersebut. Dengan nada bijak, Shin-kun menyatakan bahwa keluarga Fan telah mengkhianati umat manusia karena bersekutu dengan para monster jahat. Dia pun mendesak pria itu untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar lalu menginterogasinya tentang rencana jahat mereka. Pria itu mencoba menggunakan ledakan pikiran kecilnya lalu kabur terbirit-birit berteriak bahwa dia tidak berani mengkhianati keluarga Fan. Sial bagi si bawahan. Pelariannya berakhir tragis ketika dia langsung dilahap oleh monster bertentakel tanpa akhir yang mengerikan. Kita berdua tahu kan betapa bodohnya bekerja sama dengan monster. Cowok kita menyebutnya konyol karena cuma berakhir jadi makanan. Penggunaan kekuatan transenden yang berlebihan memicu godaan besar bagi monster, sehingga mustahil bagi mereka untuk tidak melahapnya. Setelah itu, dia meninggalkan area tersebut lalu membangunkan Tutu dengan mencubit pipinya lembut. Gadis itu tampak baik-baik saja. Dengan wajah tersipu malu, dia bertanya apakah Shin-kun akan selalu datang menyelamatkannya setiap kali dia berada dalam bahaya maut. Dia berjanji akan selalu membuka hati untuknya. Muak dengan drama murahan ini, cowok kita langsung melempar gadis itu menjauh. Dalam hati, dia merasa telah menjadi pria yang lebih sabar. Si kelinci pembantai lalu meminta bantuannya untuk pergi ke lantai 18. Kebetulan itu adalah tujuan Shin-kun juga. Shin-kun kemudian meminta bantuan dari kelinci yang terluka parah itu untuk mengantarnya. Dia memintanya menggunakan metode terbang yang sama seperti sebelumnya. Sambil berbaring, kelinci itu menyanggupi permintaan tersebut tanpa ragu. Namun karena kedua tangannya patah, dia hanya bisa menggunakan kakinya untuk mengaktifkan sihir pengendali angin yang luar biasa. Karena tidak cukup mahir membawa dua orang sekaligus, Tutu dengan senang hati menyuruh Shin-kun untuk terus memeluk erat tubuhnya. Merasa ngeri, cowok kita mendeteksi adanya niat terselubung, tapi gadis itu berteriak menyuruhnya segera menggendongnya karena monster menyerang. Langsung melompat ke arahnya. Tutu yang genit ini menaiki pundak Shin-kun dengan dadanya yang besar sambil menunjukkan ekspresi aneh. Muka mesumnya itu hampir membuat karakter utama kita berniat memanggil polisi. Bersamaan dengan itu, dia menerbangkan Shin-kun ke atas. Shin-kun bertugas menghancurkan rintangan apapun di depan mereka. Saat mereka menjebol tembok lain, monster lain kembali menyerang. Sembari meloloskan diri dari monster itu, cowok kita menyadari bahwa Tutu telah memenuhi area atas dengan elemen angin kecil. Elemen tersebut menembus lantai sehingga memungkinkannya menemukan rute tercepat dan paling optimal untuk melaju ke lantai atas. Dan begitulah perjalanan gila kita kali ini. Mari kita lihat apa yang menanti mereka di lantai atas. Kalian harus lihat bagaimana gadis kelinci ini berjuang demi adiknya. Tepat saat itulah, Shin-kun memutuskan untuk memberikan bantuan. Namun dia mendadak panik saat Shin-kun mencubit pahanya dan mengira pria itu mesum. Padahal jagoan kita sedang menyuntikkan sedikit gen monster lewat tentakelnya demi memicu bangkitnya gen transenden sang gadis kelinci. Seketika itu juga, jantung Tutu berdegup kencang. Aliran darah serta gen transenden miliknya terasa bagai membara saat kekuatan dahsyat meluap. Dengan wajah merona merah, dia tersadar bahwa dia sangat menyukai Shin-kun. Namun di sisi lain, Fan Shazai justru dikepung tentakel monster sementara sang iblis memberitahu bahwa sang pengkhianat telah masuk jebakan. Sebagai perwakilan dari kejahatan sejati, Shazai pun berhasil melacak lokasi targetnya berkat informasi berharga dari sang dewa iblis api.
Lewat iblis api itu, dia mengetahui bahwa api biru sebenarnya adalah monster yang telah mencuri kekuatan garis keturunan kerajaan. Karena itu, monster tersebut pasti mencari pembawa gen monster kuat. Setelah menebak identitas asli api biru tersebut, dia memutuskan memasang perangkap maut. Begitu jebakannya berhasil, sang iblis api langsung memberikan hadiah kekuatan pada Shizai. Iblis itu membangkitkan kekuatan mengerikan di dalam dirinya melalui tubuh manusia yang merupakan wadah pembawa gen monster. Kini api biru berkobar hebat dalam diri Shizai, dan sang raja iblis memintanya menjadi sebuah mata kail pancing. Sementara itu, sang raja iblis bersiap memberikan serangan mematikan pada mangsanya, lalu memerintahkan Shizai membereskan pengganggu lainnya. Sebagai bawahan pertamanya, sang iblis api berharap Shizai bisa segera berevolusi menjadi raja monster pertamanya. Sembari melahap kekuatan pembawa gen monster, iblis itu sangat menantikan panen besar yang akan segera tiba. Sejak awal game ini dimulai, dia memang sudah menang. Kini adegan beralih ke ruangan tempat Tu yang ketakutan. Dia ketakutan setengah mati melihat tanaman aneh bergerak bersama para monster, sampai meragukan penglihatannya sendiri. Tu yang sadar dahan-dahan pohon itu menghalangi jalan keluar mereka. Di saat kritis itulah, Linta berteriak. Dia memanggil sang ketua untuk memeriksa lubang jurang gelap itu karena ada sesuatu yang janggal di bawah sana. Setelah terkurung lama, Gong Xiao mencoba kabur dengan menjebol dinding dan yakin dia tidak akan berubah menjadi monster. Namun begitu dinding itu hancur berantakan, mereka justru dikejutkan oleh dahan-dahan aneh yang mendadak muncul dari dalam. Di saat kedua bocah polos itu mengiranya tanaman biasa, Gong Xiao menegaskan bahwa itu adalah tentakel mengerikan. Tentakel yang siap menyeret mereka ke neraka. Tiba-tiba saja tentakel itu muncul dari segala penjuru ruangan. Mereka pun terjebak dalam kepungan. Di tengah kepanikan itu, Tu yang menduga para monster sengaja menutup jalan. Nah, kalian harus perhatikan bagian ini karena situasi mulai terbongkar saat Shizai mendadak muncul dari lubang tersebut. Linta langsung mengenali sosok itu sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Fan, yaitu Fan Shazai. Linta yang polos mengira pewaris dari keluarga kaya ini datang menyelamatkan mereka dan langsung mengucapkan banyak terima kasih. Namun Shazai mendekatinya dan menyuruhnya jangan terburu-buru berterima kasih sambil menunjukkan niat jahat yang sebenarnya. Dengan terkejut, Linta berteriak bahwa Shazai berasal dari Akademi Transcendent yang bertugas melindungi warga sipil. Sambil memancarkan aura jahat, Shazai mengakui tugasnya itu. Namun dia melontarkan komentar kejam tentang pembawa gen monster. Dia meragukan apakah mereka masih layak dianggap manusia dan menyebut mereka hanyalah makhluk aneh yang menyamar. Sambil memunculkan api merah di tangannya, bajingan licik ini menegaskan situasi yang mengerikan, bahwa tidak ada orang yang sudi menyelamatkan monster. Saat Linta mencoba membela diri, Shazai langsung menyerangnya. Shazai melepaskan tembakan api mengerikan. Ketika Gong Xiao berlari menolong Linta, tentakel-tentakel justru menjebak dan mencengkeram dirinya. Kalian pasti kesal melihatnya, kan? Shazai menegaskan tak ada yang bisa lolos karena nilai mereka kini jauh lebih berharga, yaitu sebagai wadah sekaligus umpan. Tepat di saat kritis itu, Shingun muncul dari belakang sambil menggendong Tutu. Shazai menyambutnya dan akhirnya paham mengapa dia bisa kalah dari bocah tanpa latar belakang yang ternyata punya trik rahasia. Mendengar hal itu, Shingun menyadari bahwa Fan Shazai telah mengetahui identitas aslinya. Detik berikutnya, Shazai berseru bahwa pertarungan ini akan berjalan adil. Mengejutkannya, tangan kanan Shazai mendadak bermutasi menjadi lengan monster mirip Shingun. Hal ini membuat semua orang syok dan bingung kekuatan transenden apa sebenarnya itu. Shingun segera menurunkan Tutu dari punggungnya dan menyuruhnya mencari jalan menyelamatkan orang-orang. Gadis malang itu terlempar lagi namun merasa lega. Bisa melihat kakaknya Tuyang dalam kondisi baik. Di sisi lain, Linta memohon pada kelinci itu agar menyelamatkannya. Karena tubuhnya terlilit tentakel. Saat melihat pertarungan kedua monster mutasi itu, Tutu bertanya-tanya dalam hati. Apakah ini benar pertarungan sesama transenden melihat dahsyatnya dampak benturan mereka? Tepat saat itu, Tu yang berteriak ketika tentakel bertaring hendak menggigitnya.
Saat semua panik, Gong Xiao langsung menghancurkannya. Mari kita tunggu kelanjutan kisah seru ini. Sini, coba lihat. Tutu melihat mereka terjebak tentakel monster dan memutuskan harus menghentikan semuanya sekaligus tanpa terluka. Meskipun ragu, dia menduga hanya transcender bintang 4 tingkat lanjut dengan elemen kehidupan yang bisa melakukannya. Dia sendiri baru saja menyentuh batas awal peringkat bintang 4, membuat tugas mustahil ini terasa sangat berat. Saat berpikir hal itu mustahil, tiba-tiba gelombang motivasi membara dalam dirinya hingga dia yakin bisa melaluinya. Sejak api biru menyentuh pahanya, jantungnya terus berdegup kencang dan dia merasa sangat yakin bisa melakukan aksi gila ini. Seluruh gen transendensinya seolah mengamuk saat ini. Dia tidak sadar bahwa ini sebenarnya adalah efek samping gen monster. Tutu yang malang mengira gejolak itu adalah kekuatan cinta sejati dan menganggapnya sebagai ritme asmara yang indah. Dengan elemen anginnya yang menggila, dia menciptakan rasi bintang naga angin dan menamai jurus ini tornado cinta. Serangan itu membuat Gong Xiao terpesona. Sementara itu Shazai mengejek bahwa Xing Kun hanya beruntung mendapatkan kekuatan monster. Namun sekarang, Shazai juga memilikinya. Tiba-tiba saja, tangan mutasinya terbelah mengeluarkan kobaran api biru yang sangat mengerikan. Dengan sombongnya, Shazai berteriak lantang bahwa monster sumber kekuatannya jauh lebih kuat dibanding monster penolong Xing Kun. Dia mengungkap bahwa kekuatannya berasal dari iblis api purba yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh umat manusia. Perhatikan ini, Shazai langsung melepaskan raungan api dahsyat yang mementalkan Xing Kun hingga dia benar-benar terkejut. Xing Kun tak menyangka musuh bisa memakai jurus pamungkas dari monster tipe petarung tingkat 4 sekuat itu. Sambil tertawa, Shazai mengejek bahwa Xing Kun tidak punya kelas untuk mengetahui rahasia penyerangan raksasa masa lalu. Monster tingkat kelima itu, 20 tahun lalu, berhasil membantai 17 transcender peringkat bintang 4 sekaligus. Serangan mematikan itulah yang kini diberikan oleh sang iblis api langsung kepadanya untuk menghancurkan segalanya. Dia kemudian mengejek Xing Kun dan bertanya kekuatan konyol apa yang diberikan oleh monster pelindungnya yang lemah. Shazai menduga kekuatannya hanyalah sihir murahan seperti mengubah warna rambut atau trik sulap yang tidak berguna. Menyadari Xing Kun sudah terjebak, Shazai menegaskan hanya ada satu jalan keluar baginya, yaitu kematian yang tragis. Lengan monster Shazai pun membelah menjadi 2, tapi dia masih menawarkan satu kesempatan terakhir kepada Xing Kun. Dia mengajak Xing Kun membuang monster lemah itu dan berbalik memihak kubu sang penguasa iblis api. Sebagai penerus keluarga Fan, dia berlagak murah hati dan bersedia melupakan semua perselisihan mereka di masa lalu. Namun ada syaratnya, Xing Kun harus menyerahkan otoritas Raja Iblis Api agar semua kesalahannya bisa dimaafkan. Menyadari jenis kekuatan jahat di tubuh Shazai, Xing Kun bertanya apakah dia benar-benar sadar dengan apa yang dilakukannya. Kalian pasti berpikir dia gila, kan? Tuan muda ini merasa sedang memimpin semua orang menuju puncak kehidupan sejati. Namun Shazai mendadak panik karena Xing Kun sama sekali tidak terluka setelah terkena telak raungan apinya tadi. Dia tidak percaya bagaimana bisa Xing Kun menahan serangan itu dengan mudah tanpa ada luka bakar sedikit pun. Dia menduga hal itu terjadi karena mereka berdua memiliki sifat elemen bawaan yang sama sehingga daya tahannya tinggi. Tak tinggal diam, Xing Kun langsung menyerang balik sambil meneriakinya bodoh karena telah menyeret umat manusia ke neraka. Detik berikutnya, Xing Kun menebaskan pedang hitamnya dan berhasil memotong habis kedua tangan monster milik Shazai. Terkejut setengah mati, tuan muda itu gemetar melihat lengan monster Xing Kun yang mengerikan terpampang di hadapannya. Dia tidak menyangka duri tulang hitam itu bisa memotong lengannya dengan sangat mudah sebelum tangannya mulai beregenerasi. Sembari melompat menyerang, Xing Kun memperingatkan bahwa pemburu sejati tidak akan pernah bekerja sama dengan mangsa mereka. Menjadi budak monster hanya akan mempercepat kepunahan manusia, hal yang seharusnya sudah dipikirkan matang-matang oleh Shazai. Saat pedang kembali menghunus lengannya, Shazai dengan murka berteriak menanyakan hak apa yang dimiliki Xing Kun untuk menceramahinya. Tanpa rasa malu sedikit pun, dia mengaku sudah tahu konsekuensi itu sejak menerima kekuatan iblis dari sang monster. Namun dia sadar manusia tidak akan bisa menang, dan dunia ini cepat atau lambat pasti akan hancur lebur. Sembari meregenerasi tangannya,
Shazai menegaskan bahwa menjadi budak monster bukanlah masalah selama dia bisa berkuasa di puncak. Dengan gilanya, tuan muda sombong ini bahkan berencana membangun peternakan manusia khusus untuk dijadikan makanan monster. Menurutnya, dengan cara keji itulah peradaban manusia bisa tetap bertahan hidup di bawah kendali mutlak para monster. Mengayunkan tangan api merahnya, penjahat gila ini merasa dirinya adalah pahlawan yang sedang menyelamatkan dunia fana. Dia mengira Shing-kun akan paham dan mau bekerja sama melayani para monster demi bertahan hidup bersama. Shazai menuduh bahwa Shing-kun sebenarnya juga melayani monster selama ini, namun pahlawan kita langsung membantahnya keras. Shing-kun enggan merendahkan diri, lalu menyadari musuhnya bersiap memakai peta bintang. Ikuti terus kisah seru ini. Kalian dan saya akan melihat aksi gila saat Shazai mencoba memakai kekuatan monster yang terlalu sedikit. Saat itulah jagoan kita langsung mencengkeramnya dan mengungkap bahwa energi monster di tubuh Shazai sedang melahap gen transendensinya sendiri, membuatnya terancam mati. Baik hati sekali, Shing-kun menawarkan untuk mencabut paksa semua gen monster asing tersebut agar dia bisa kembali menjadi manusia biasa yang normal. Tapi, sebagai bajingan egois yang sangat sombong, Shazai langsung menolak mentah-mentah. Detik itu juga, dia baru sadar kalau Shing-kun justru sedang melahap gen monsternya. Mengamuk sejadi-jadinya. Shazai berteriak bahwa tadinya dia cuma ingin memberi tawaran kerjasama, tapi sekarang dia sangat bertekad menghabisinya karena berani menolak. Saat mulut monster raksasa muncul di belakang Shing-kun, tuan muda gila itu mengejek bahwa dirinya adalah Kyle dan Shing-kun hanyalah ikan bodoh yang memakan umpannya. Alur cerita mundur ke 1 jam lalu, di mana Shazai memegang foto Gong Xiao, Lin Tao, Tuyang, dan Chan Fier. 4 pembawa gen monster ini menjadi target utamanya dalam misi menyediakan wadah baru bagi sang dewa iblis. Dengan rencana licik yang matang, Shazai mulai mempersiapkan target berikutnya. Sementara itu, Shing-kun dan timnya berhasil melacak lokasinya di rumah sakit, namun mereka tiba-tiba kehilangan kontak. Sambil membakar foto Shing-kun, Shazai yakin bahwa api biru kemungkinan besar sedang dalam kondisi ekstrem. Dia lalu meminta Dewa Api memulai penangkapan dan meruntuhkan rumah sakit. Perhatikan baik-baik, disinilah kekacauan besar dimulai. Ternyata, sang iblis api membawa Shazai ke kedalaman 100 meter di bawah tanah demi menenggelamkan seluruh rumah sakit ke dalam tanah. Karena areanya sangat luas, mustahil bangunan sebesar itu bisa runtuh dalam waktu yang sesingkat ini. Apalagi, tubuh wadah Dewa Api saat ini hanyalah manusia biasa yang sangat lemah dan tidak sanggup menahan kekuatannya. Tiba-tiba, api biru melahap lengan wadah tersebut hingga melepaskan bola hitam pekat dengan mengorbankan tangan kirinya. Shazai merasa itu masih belum cukup dan sang iblis harus mengorbankan lengan satunya lagi. Namun bola hitam itu menabrak dinding hingga memicu ledakan api biru yang sangat dahsyat. Sambil terperangah tidak percaya, dia berpikir jika saja wadah Dewa Api cukup tangguh, dia pasti bisa memakai jurus mengerikan ini sesuka hati. Karena lubang ledakannya terlampau besar, gedung rumah sakit mulai runtuh dan bebatuan besar berjatuhan. Shazai langsung teringat pada para pembawa gen monster yang sengaja dibawa ke sini atas perintah Dewa Api. Di saat bersamaan, Dewa Api di tubuh wanita itu memberikan kekuatan evolusi luar biasa kepada seluruh pembawa gen monster yang sedang terikat. Mendadak, tubuh manusia mereka berubah menjadi kumpulan tentakel mengerikan hingga hancur tercabik-cabik. Terkejut melihat itu, Shazai membeku sejenak karena menyadari sang iblis api langsung melahap. Mereka semua mengubahnya menjadi tentakel tak terbatas untuk mencengkeram runtuhan batu agar rumah sakit tidak jatuh semakin dalam. Melihat pemandangan ngeri ini membuat merinding setengah mati. Kalian setuju kan kalau adegan barusan benar-benar terasa sangat mengerikan? Kembali ke masa kini. Shazai dengan senyum liciknya yakin bahwa manusia tidak akan pernah bisa menang melawan kekuatan monster ini, dan dia berencana bertahan hidup di mulut monster demi menjadi makhluk superior. Sangat percaya diri, Shazai merasa Shing-kun harus segera disingkirkan. Namun saat jagoan kita terperangkap di antara himpitan tentakel, dia menusuknya menggunakan duri tajam dan menganggap omongan Shazai yang narsistik itu hanyalah sampah belaka.
Singun dengan sinis mengingatkan betapa memalukannya tindakan Shazai yang langsung menyerah saat berhadapan dengan monster 8 tahun lalu, di mana dia dicap pengkhianat dan dihukum mati semua orang. Saat tentakel monster mulai mengepung, jagoan kita menyuruhnya untuk bertahan hidup dulu sebelum banyak bual. Saat itulah Singun langsung mengaktifkan domain monsternya, menjebak dirinya dan Shazai di dalam area perlindungan yang bahkan tidak bisa ditembus oleh tentakel. Sambil mengejek bahwa kualitas kail pancing musuhnya sangat buruk, jagoan kita langsung mencengkeram erat kepala Shazai dan menegaskan bahwa dia sedang mempertaruhkan nyawa, lalu mengatainya bodoh seperti babi. Sambil tertawa licik, tuan muda itu membalas bahwa Shingun tidak tahu apa-apa soal kekuatan dahsyat Dewa Api. Dia sangat yakin dirinya akan diselamatkan. Saat Shingun berpikir bahwa pemuda ini sudah tidak tertolong lagi, mendadak domain pelindungnya retak dan matanya terbelalak syok melihat kobaran api neraka hitam pekat. Terungkap fakta mengerikan bahwa saat monster menyerang kota di kehidupan masa lalu, seluruh aliansi Nanua sampai harus menyatukan semua kekuatan mereka demi melancarkan satu-satunya serangan balik pamungkas. Namun, serangan habis-habisan itu langsung hancur lebur oleh pusaran api ini. Kekalahan telak tersebut menghancurkan rasa percaya diri umat manusia hingga dunia benar-benar kiamat. Manusia menjulukinya api neraka, dan sekarang benda itu muncul di depan mata mereka. Saat tentakel melilit tubuh Shingun dengan erat, Shazai berkata bahwa inilah kekuatan absolut keputusasaan milik Dewa Api yang akan melenyapkan Shingun dan teman-temannya menjadi tumpukan abu tak bersisa. Kalian dan saya harus bersiap, karena pertempuran hidup mati sesungguhnya baru saja dimulai. Bagaimana menurut kalian? Biar aku tunjukkan perjuangan pahlawan kita demi bertahan hidup yang tak akan bisa dihentikan siapapun. Dia menebaskan pedang hitamnya hingga berdarah. Shinkan menyadari bahwa setelah menyerap kekuatan sang raja, pedang hitamnya kini memiliki kekuatan dahsyat dari gigi naga bumi. Dia menancapkan pedang hitamnya ke api neraka, meski gerakan api neraka itu tidaklah cepat. Namun, pedang hitam masih gagal menahannya. Di saat bersamaan, Shi menegaskan manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan monster dan konyolnya memilih jalan kematian. Tapi Shin-kun langsung memotong ucapannya dan membalas bahwa musuhnya salah besar karena meremehkan kekuatan manusia. Sambil mengaktifkan alat transenden buatannya, pahlawan kita berkata bahwa mungkin musuh tidak mengetahui hal ini, tetapi monster sebenarnya juga takut pada manusia. Monster takut pada kaum transenden. Itulah ucapan tegas Shin-kun. Saat dia terempas ke dinding, ditahan oleh tentakel dari lengan mutasi Shizai. Sambil bertanya apa dia masih ingin kabur, Shizai mengejek bahwa tembok pun tidak sekeras kepala dirinya. Lalu menyuruhnya berhenti berlagak dengan omong kosong kejayaan manusia. Tanpa memberi celah, dia mengayunkan ekornya untuk menghancurkan Shin-kun. Namun, pahlawan kita menegaskan bahwa dia sama sekali tidak berniat untuk melarikan diri. Dia hanya sedang menenangkan dirinya. Dia menjelaskan bahwa kekuatan transenden dan monster sebenarnya berasal dari sumber yang sama secara teori. Namun monster jauh lebih kuat karena mereka telah bangkit terlebih dahulu, jutaan tahun lalu. Sekarang bersiaplah. Shinkan menyadari monster tak terlihat itu mirip sekali dengan Triceratops. Shizai menegaskan potensi luar biasa manusia yang tanpa batas tidak ada hubungannya sama sekali dengan 1% gen transendennya. Pada saat itu, sang tuan muda menyadari bahwa elemen api di tubuh Shin-kun mulai meredup. Dia menganalisis bahwa kobaran api biru di tubuhnya dan Shinkan sangat berbeda dengan elemen api transenden biasa yang awalnya memiliki elemen angin. Elemen api biru ini sangat haus darah dan ganas sejak awal mula, dipenuhi hasrat lapar yang liar dan elemen angin tidak biasa. Namun kini, gejolak elemen api tersebut tampak mulai tenang, seolah seorang jenderal kejam sedang memaksa kawanan monster bodoh tak terkendali menjadi sebuah pasukan. Shizai menduga 1% elemen emas transenden Shin-kun mengendalikan elemen api monsternya hingga bahkan tentakel kendali iblis api menjadi sangat gelisah. Hal ini membuat Shizai mulai bertanya-tanya.
Apakah monster memang benar-benar takut pada kaum transenden? Jika benar begitu, maka semua rencana jahat yang dia susun selama ini akan sia-sia. Kalian juga penasaran kan? Sekarang kita beralih ke kapten penyelamat yang sibuk mengevakuasi warga sipil dan meyakinkan mereka bahwa petugas Sheng ada di sini untuk melindungi. Sementara itu, Sheng Guankoi sibuk memeriksa para pria dan rumornya dia adalah seorang mesum yang suka memeriksa tubuh pria. Kapten tim segera menghampiri Shang dan meminta waktunya untuk berbicara dengannya. Sambil menghela napas, Shang mengeluh bahwa semua pria tampak rapuh dan mungkin bisa memiliki anak. Merasa ngeri dengan tingkah mesumnya, Kapten tim langsung menegurnya karena monster-monster di luar sudah mulai menembus penghalang tangga. Namun Guankoi menegaskan bahwa tim andalan mereka ada di sana sambil menunjuk Xiu, Xiao, dan Xiaowen. Sang kapten sangat khawatir melihat gelombang monster yang menyerbu dari area terisolasi dengan jumlah yang sangat luar biasa banyak. Apalagi mereka bertiga hanyalah siswa baru dengan kemampuan transenden yang belum pernah melawan monster sebelumnya. Mengetahui Shang membentuk tim, kapten mengira dia ingin melatih para anggota baru agar bisa berkembang cepat. Namun, tingkat kesulitan yang dihadapi kali ini sangat tidak masuk akal bagi pemula. Sekalipun, tiba-tiba para monster muncul, membuat kapten berteriak menyuruh anak-anak mundur karena mereka bahkan belum diajarkan cara menghadapi monster. Sambil berlari mendekat, dia memperingatkan bahwa kekuatan monster jauh melampaui mereka. Meskipun mereka adalah kaum transenden pengendali elemen, bertarung langsung secara berhadapan adalah tindakan yang mustahil. Namun Xiao Eng tampak bertarung mati-matian mengerahkan tenaganya, meski hanya memiliki gen transenden sebesar 39%. Menyadari hanya ada satu cara untuk menang, yaitu bertarung jarak dekat. Xiao segera menciptakan peta bintang, naga banjir, dan menyerang monster dengan naga darah yang menebas mereka semua. Menyaksikan hal itu, sang kapten tercengang tak percaya, bingung dengan metode bertarung transendensial yang bisa langsung menghancurkan monster sekuat itu. Seketika itu juga, monster tingkat 2 mulai mendekat dan sang kapten langsung memperingatkan mereka untuk waspada karena monster kali ini jauh lebih cepat dan kuat. Saat Jiao menyerang dengan tanaman rambat darah, Xiu berteriak dan menunjuk ke arah monster, melepaskan kekuatan petir dahsyat untuk menyengat mereka. Melihat pemandangan ini, sang kapten bertanya keheranan pada Shang. Apakah bocah-bocah ini memang baru saja bangkit karena dia hampir ikut tersengat oleh aliran listrik dahsyat Xiu, mengira mereka adalah senjata rahasia akademi yang disembunyikan. Masih tidak percaya. Sang Kapten shock melihat kekuatan fisik mereka seolah meminum ramuan ajaib setiap hari. Kita tunggu kelanjutannya nanti. Ikuti terus ya. Kita disuguhi aksi seru saat Shang dipuji karena rekan barunya hebat. Tapi, Shan membantah kalau mereka bukanlah rekannya dan dia tidak berniat membentuk tim. Alasan utama dia kemari hanyalah karena kapten mereka sendiri, Xingun, yang memintanya memimpin sekaligus melindungi mereka. Sang kapten penyelamat pun syok mendengar Xingun nekat menyewa pengawal terkuat di Cina ini secara cuma-cuma. Namun, Shan Guangkuai langsung menegaskan bahwa sang kapten telah salah paham. Tepat saat itu, anak-anak terdesak akibat serangan mendadak sekelompok monster lain. Sementara itu, Jiao juga tampak terluka parah. Menyadari anak-anak masih amatir, sang kapten langsung merapal tameng batu 3 lapis demi menahan monster itu sementara waktu. Sebagai ahli dalam memperkokoh fondasi dan menstabilkan struktur bumi, kapten merasa mereka butuh waktu untuk bernapas sejenak. Walau tidak lihai bertarung melawan monster, dia yakin bisa melindungi mereka semua. Namun jauh di lubuk hatinya, kapten panik melihat wujud monster itu. Dia menduga mereka masih punya sisa kemanusiaan dan belum bermutasi sepenuhnya. Kemungkinan besar ini monster tingkat 3, tapi mengejutkannya, monster yang mendadak muncul kali ini benar-benar gila. Nah, perhatikan ini. Monster-monster itu mendadak menembus tameng batu si kapten. Jelas saja dia syok setengah mati karena monster tingkat 3 biasa pun tidak akan sanggup menghancurkan tamengnya langsung. Khawatir ini evolusi khusus, dia merapal kristalisasi bumi demi membuat dinding kristal raksasa.
Teknik ini menguras hampir seluruh energi transenden hingga tubuhnya melemah. Sialnya, dalam sekejap monster itu langsung menghancurkan dinding kristal tersebut tanpa usaha berarti. Sungguh tidak masuk akal. Kapten menyadari monster ini terus berevolusi. Tepat di detik kritis, Shen mengerahkan ular airnya untuk menarik Kapten mundur. Sambil diselamatkan, Kapten memohon agar Shen juga menolong murid-murid karena monster itu berpotensi berevolusi menjadi tingkat 4. Tentu saja keadaan menjadi sangat berbahaya. Begitu ular airnya menurunkan sang kapten, Shan Guangquai langsung membantah. Dia menegaskan bahwa tugasnya bukan melindungi murid-murid, melainkan mengawal sang kapten saja. Kesal, sang kapten pun memaki Shan, menanyakan mengapa dia malah bermalas-malasan alih-alih bertarung. Mendadak, aliran listrik menyala kembali dan Guangquai pun berkata, seseorang menyuruhnya tidak usah mencemaskan keselamatan tim tersebut, khususnya Zhu. Saat percakapan ini berlangsung, Xiu mulai bergerak. Dia sedang merapal ranah legendaris. Shen menegaskan tidak ada satu monster pun yang sanggup melukai Zhu saat ini, bahkan para monster tak kasat mata sekalipun. Tapi, jika ada bahaya besar yang mengancam nyawa gadis itu, Shang wajib mencegah agar Zhu tidak hilang kendali, lalu tidak sengaja membantai semua orang. Jadi, tugas aslinya adalah menjaga sang kapten. Namun kapten ragu, bagaimana bisa seorang mahasiswi baru seperti Jiu memicu amukan sedahsyat itu? Mau sehebat apapun bakatnya, dia baru saja terbangkitkan. Di sela ketegangan itu, lampu-lampu sekitar mulai berkedip liar. Mungkin kalian juga penasaran sekuat apa energi Zhu ini. Nah, si kapten langsung mendapat jawabannya saat lampu mendadak padam total. Ketakutan setengah mati setelah melihat pancaran energi mengerikan ini, dia langsung lari terbirit-birit dan bertanya-tanya, apakah ini hanyalah sisa kekuatan luar dari ranahnya saja? Saat itulah Shan menyuruh sang kapten segera membawa semua orang pergi. Kapten panik dan mengira rumah sakit ini telah mengaktifkan mode penghancuran diri otomatis akibat getaran yang dahsyat. Sementara itu Guangquai mulai cemas. Harusnya ini hanya ranah sederhana biasa, namun kebocoran energinya terlalu luar biasa. Di tengah kekacauan, Xiao dan Xiaowang terlempar keras. Shang terkejut setengah mati mendapati rekan-rekan mereka ikut tersengat listrik. Shi segera melepaskan naga air untuk mengamati situasi dan menyimpulkan bahwa Zhu sekarang mirip seperti bom atom berjalan. Dalam kepanikan, ucapan untuk mencegah Zhu mengamuk dan merenggut nyawa orang di sekitarnya terus terngiang di kepalanya. Di momen krusial ini, Shang menyadari bahwa peringatan keras tersebut sama sekali bukan bualan atau sekadar gurauan semata. Dia menduga Xiao dan Shan nyaris tewas akibat serangan tadi. Namun anehnya, mereka berdua masih tampak sehat walafiat. Mengingat ucapan kepala sekolah bahwa Xingun adalah sang api biru, Shang langsung berpikir keras tentang kekuatan misterius ini. Mustahil rasanya sang api biru mampu membuat kakak beradik yang hampir dikeluarkan dari Akademi Nanua ini menjadi sekuat ini. Padahal, Zia sendiri merasa kekuatannya masih jauh di bawah sang kakak dan Zhu, sehingga dia harus berlatih keras. Shang menyimpulkan perkembangan mereka berdua jauh lebih pesat dibanding dirinya dahulu. Ini benar-benar di luar nalar sehat. Ranah sederhana milik Zhu memiliki efek mendominasi yang sangat kuat, sanggup menyerang apa saja secara acak tanpa pandang bulu. Tapi, monster ini memiliki semacam energi aneh di dalam tubuhnya yang memicu evolusi menjadi monster tak kasat mata. Makhluk itu bahkan bisa menerobos ranah milik Zhu. Di sisi lain, kondisi Zhu sendiri saat ini sudah sangat tidak stabil. Ranahnya berada di ambang kehancuran. Begitu pertahanan itu runtuh, seluruh area ini akan hancur lebur seperti ledakan bom atom raksasa. Kita lihat akhirnya, Shang langsung merangsek masuk ke ranah milik Zhu dengan kekuatan airnya yang mampu meleburkan apapun. Dia langsung bertanya kepada Xiu, apakah gen transenden miliknya telah mengamuk hebat hingga kekuatannya menjadi seliar ini. Kalian pasti tahu rasanya saat bantuan tiba, Zhu sangat lega melihat kakak seperguruan Shang yang bisa diandalkan. Setelah itu, Xiu memperingatkan bahwa gen transendennya mengamuk akibat luapan emosi yang terlalu kuat. Dengan kesal, Shang menggerutu apakah Xingun sengaja menyuruhnya berbenah, membersihkan semua kekacauan ini. Tiba-tiba, monster di luar,
Area pertahanan berubah menjadi tingkat 4, dan Siu langsung melancarkan teknik kompresi petir berdaya tinggi. Melihat energi sebesar itu, Shang berteriak panik dan bertanya apakah dia berniat meratakan tempat ini. Shang menyuruhnya menarik kembali serangan itu, namun Siu yang panik tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Shang kesal, memikirkan bagaimana Xingun melatihnya, tapi dia tidak bisa membiarkan semua orang terkubur hidup-hidup di sini. Menggunakan pipa rokoknya, Shang menelan bola kompresi itu dan menyuruh Xiu menyedot kembali 90% energinya. Dia memintanya mengambil kembali kekuatan transenden tersebut sementara Xiu mulai menelan seluruh sisa listrik itu. Kini pipa Shang hanya menyisakan 10% daya, dan dia langsung menghantam monster itu dengan senjata tersebut. Shang yakin serangan lemah ini tidak akan memicu keruntuhan bawah tanah. Seketika itu juga monster itu terpental jauh. Semburan petir dari pipa itu sangat kuat, membuat Shang menyadari bahwa tingkat gen transendensiu luar biasa tinggi. Nah, mari kita dengar penjelasannya bahwa elemen makhluk transenden itu bukanlah elemen biasa yang kita kenal. Setiap melancarkan serangan, pengguna harus melepaskannya seperti bom. Dia juga menjelaskan bagaimana elemen itu berkembang. Setiap elemen perlahan tumbuh menjadi lebih kuat hingga berevolusi menjadi elemen kehidupan yang sejati. Ketika peta bintangnya selesai, dia otomatis naik tingkat menjadi transenden bintang 4 meski Zhu tampak sangat bingung. Shang menghela napas panjang melihat ekspresi konyolnya, kecewa karena seorang jenius dengan gen 95% tidak paham. Sebelum Shang sempat merinci lebih jauh, Xiu malah membahas hukum gravitasi Newton dan menyimpulkan elemen harus bisa didaur ulang. Shang terperangah heran dan bergumam apa yang sedang dia bicarakan. Tanpa ragu, Xiu langsung menjawab dengan santai. Dia menjelaskan tentang prinsip satelit, sembari menyindir bahwa kakak seperguruan Shang pasti sangat buruk dalam pelajaran fisika. Kesal setengah mati, Shang merasa gadis ini sama sekali tidak lucu, tapi dia menyadari domain sederhananya mulai berubah. Tiba-tiba Shang melihat monster tersebut terhubung dengan banyak sekali tentakel misterius yang merayap. Mereka mengamati tanaman rambat biologis itu yang mengeluarkan aroma khas dari monster liar. Lebih mengejutkan lagi, tentakel itu menyalurkan energi besar, memicu monster tersebut untuk berevolusi kembali. Kita bisa melihat monster ini bangkit jauh lebih mengerikan dan kuat dari sebelumnya. Sementara itu, Shang langsung merasakan niat membunuh yang sangat pekat, yang ternyata ditujukan kepada Zhu yang sedang lengah. Shang tahu monster itu takut pada potensi Zhu, namun makhluk itu seharusnya lebih takut pada transenden terkuat yang ada di sini. Di sisi lain, Shazai masih kewalahan menahan Xingun karena tentakelnya terus-menerus hancur menjadi debu. Ketika Shazai tercengang menyaksikan kedahsyatan peta bintang, Xingun menjelaskan bahwa jurus api neraka ini hanyalah pancingan. Ibarat menembak nyamuk dengan meriam raksasa, tujuan sebenarnya adalah memusnahkan semua bibit transenden potensial yang ada. Mengira Xingun hanya membual belaka, saja sulit mempercayainya karena api neraka belum pernah muncul di dunia. Namun di kehidupan Xingun yang lalu, kobaran api neraka pertama kali muncul khusus untuk melenyapkan Xiang Guangqui. Dan kali ini, sasarannya adalah dirinya sendiri. Xingun pun memutuskan menguji batasan kekuatannya dalam eksperimen nekat ini. Dia ingin melihat apakah metode transenden mampu memanfaatkan energi monster untuk menembus kepungan api neraka yang mematikan. Xingun menciptakan peta bintang elemen monster berkekuatan 99% gen, lalu melepaskan 10.000 pedang cahaya. Adegan lalu beralih ke masa lalu, saat Shazai mendapat penjelasan dari Paman Wei mengenai rahasia besar di balik peta bintang. Peta bintang adalah formasi tempur yang memadatkan energi tersebar menjadi satu serangan terpusat yang sangat dahsyat. Shazai bertanya apakah monster bisa menggunakannya, dan Paman Wei menjawab itu mungkin bagi monster tingkat 4 ke atas. Secara teori itu bisa, namun efek perpaduan gen monster dan transenden masih menjadi misteri besar yang belum terpecahkan. Kekuatan peta bintang ditentukan oleh jumlah gen, di mana gen di atas 90% akan mengalami lonjakan kualitas. Saat Shazai tersadar kembali dari ingatan itu, dia menduga bahwa Raja Iblis hanya memberinya 10% gen monster. Dia sangat penasaran seberapa banyak gen yang dimiliki Xingun saat ini untuk mencapai tingkat tersebut. Akhirnya gen transenden Xingun berhasil melatih gen monsternya untuk membentuk rupa peta bintang yang baru.
Jika sebelumnya pedang transendennya berelemen logam, kini pedang monster barunya merupakan elemen api yang sangat membara. Mari kita saksikan kekuatan meriam ini meluncur dahsyat menghancurkan seluruh api neraka. Yuk ikut denganku, serangan itu langsung melesat ke api neraka dan tabrakan dahsyat terjadi saat Shai meremehkan lawannya. Tanah di bawahnya hancur sampai dia terjatuh. Saat itulah dia sadar kalau ini adalah dampak dari benturan kekuatan tadi. Di sisi lain, Shang Guangquai menciptakan peta bintang naga banjir lalu menyerang menggunakan gada naga air miliknya. Dia menghantam monster itu dengan naga airnya sebelum tiba-tiba bebatuan runtuh menimpa mereka. Mengira itu semua adalah kesalahannya sendiri. Shang sengaja menahan kekuatannya agar tidak merusak gedung. Panik setengah mati, dia berteriak, "Siapa yang bertarung ugal-ugalan?" Lalu memaki bajingan mana yang mencoba mengubur mereka hidup-hidup. Setelah itu, Shazai masih termenung memikirkan dampak benturan dahsyat yang merusak tempat itu. Beruntung, puing-puingnya masih tertahan oleh tentakel iblis Raja Api. Jika tidak, rumah sakit bawah tanah ini pasti sudah runtuh. Berpikir bahwa api neraka telah musnah, tatapannya tertuju pada lubang hitam itu lalu tertawa karena mustahil api neraka bisa padam. Apinya cuma mengecil sedikit, yakin bahwa Shin Kun hanya sedang pamer. Shai mempertanyakan monster macam apa yang takut pada Transcender dan berkata takdir tak bisa diubah dengan kata-kata misterius. Perhatikan baik-baik. Anak kita ini sepertinya memang nekat mencari mati saat Shai menyuruhnya menyesali kesempatan hidup yang pernah diberikan di neraka. Tapi semuanya belum selesai, karena Xingun menegaskan bahwa makin banyak gen transcender atau monster, makin banyak pedang yang bisa tercipta, lalu menyuruh Shai menebak berapa banyak pedang yang bisa dia lepaskan. Tertawa mengejek, tuan muda itu mengira dia cuma berlagak lagi. Dan meskipun sekarang dia memakai gen monster, mustahil dia bisa mengumpulkan pedang sebanyak itu. Sambil menyeringai, Xingun melepaskan ribuan riak pedang bintang ke arah api neraka. Petir menyambar. Rasa takut tiba-tiba merayapi Shazai saat dia mulai penasaran berapa banyak gen monster yang tersimpan di tubuh Xingun hingga bisa meluncurkan pedang bintang tanpa batas. Saat itulah dia menyadari sesuatu dan menghitung. Jika Dewa Api hanya memberinya 10%, karena dia punya 90% transcender. Padahal bagi manusia mencapai 100% adalah batas maksimal. Ini membuatnya yakin bahwa gen transcender Xingun hanya 1%. Yang berarti probabilitas gen monsternya mencapai 99%. Terperangah tidak percaya. Shai heran bagaimana ini bisa terjadi. Karena harusnya Xingun sudah berubah menjadi monster sepenuhnya dengan gen sebanyak itu. Sementara itu, dampak getaran dari pedang bintang sangatlah dahsyat. Orang-orang di luar mengira itu adalah gempa bumi yang membuat mereka berpikir bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Saat wakil presiden dengan cemas mendesak komandan utama mengirim bala bantuan, sang kepala botak meyakinkan bahwa getaran tadi cuma gempa susulan biasa. Kalian pasti tahu apa yang dia lakukan si botak ini, berusaha keras meyakinkan mereka tidak ada kecelakaan. Jadi mengirim bantuan hanya membuang sumber daya. Tapi pada kenyataannya, dia hanya mencoba mengulur waktu demi tuan muda Fen. Saat dia dengan marah meminta wakil presiden untuk berhenti ikut campur, tiba-tiba terjadi gempa besar dan bebatuan mulai berjatuhan. Wakil presiden pun mendesak sang ketua mengirim bantuan demi menyelamatkan orang-orang. Di dalam rumah sakit, Shazai tampak mulai gila setelah mengetahui Xingun memiliki 99 gen monster yang menjadi alasan nyata dia kalah dari rakyat jelata tanpa kekuatan. Dengan tatapan licik, Shazai merasa dirinya masih berada di atas angin karena dia memegang kendali atas api neraka milik Raja Iblis. Ketika api neraka itu airnya hancur, Shazai mengakui keberuntungan Xingun luar biasa. Bahkan hidupnya yang menyedihkan masih punya secercah harapan kecil. Namun, tuan muda itu menyombongkan diri bahwa Dewi Keberuntungan selalu bersamanya sejak dia lahir. Dan sekarang dia dilindungi oleh Raja Iblis. Tapi tepat saat dia menantangnya, dalam sekejap jagoan kita malah kabur menyelamatkan diri.
Sambil berlari, Shingun menyebutnya bodoh karena mana mungkin dia bertahan di sana setelah memadamkan api neraka yang menguras tenaganya. Karena dia merasa dirinya tidak sebodoh itu untuk cari mati dengan melawan dewa iblis api secara langsung tujuan utama. Shingun sebenarnya adalah menyelamatkan pembawa gen monster dan akhirnya dia berhasil menemukan jalan keluar setelah melakukan usaha keras. Akhirnya, dia sampai di tempat Bunny dan yang lain. Dia berterima kasih pada Tutu karena telah menyelamatkan mereka semua dan membuatnya tersipu saat menyentuh wajahnya. Namun sebenarnya, Shingun sedang menyuntikkan gen monster ke dalam vena lehernya dan berhasil melakukan implantasi gen. Dia lalu bertanya kepada Tutu berapa banyak orang maksimal yang bisa dia bawa terbang bersamanya. Dan Tutu menjawab bahwa tangannya kini sudah sembuh. Dengan gen transcender yang membara di tubuhnya serta jantung yang berdebar kencang, dia merasa bisa membawa semua orang terbang bersamanya. Setelah itu Shingun langsung menyuruhnya cepat naik ke punggungnya, membuat gadis kelinci itu merona hebat karena diam-diam berpikir tangannya sudah sembuh jadi dia tidak perlu digendong. Tapi dia tetap mengambil kesempatan itu untuk naik ke punggungnya lagi. Di sisi lain, Dewa Iblis Api merasakan kekuatan monsternya telah habis dan menyimpulkan permainan berakhir di sini. Saat itu juga, dua alat panggil keselamatan mulai berbunyi nyaring. Rupanya, itu adalah Gong Xiao dan Tuyang. Dan percayalah, kalian pasti penasaran kelanjutannya saat Xiaowing bertanya kulit monster tingkat 4 itu. Kalian harus tahu, Xiao kecewa banget dan menyuruhnya fokus belajar. Dia lalu mengungkap sebuah misteri. Bahwa 20 tahun lalu saat seekor monster tingkat 4 hendak berevolusi ke tingkat 5, makhluk mengerikan itu menjebol salah satu kota di Tanju bernama Nabat dan membantai manusia. Kamera merekam jelas detik-detik terakhir pasukan militer di sana. Monster tingkat 4 itu menahan gempuran 3 divisi militer dan lebih dari 3 rudal anti-tank. Makhluk keji itu menerobos masuk ke Nabat, lalu melahap warga tanpa ampun. Saat tentara memutuskan meratakan kota itu dengan ledakan rudal pada saat itu, si monster ternyata sudah berevolusi menjadi tingkat 5 yang mustahil bisa dilukai lagi. Dia menyimpulkan kekuatannya sangat luar biasa. Terpukau, Xiaowang langsung terobsesi pada sosok tangguh dari kakak tingkat Sheng yang lebih kuat dari rudal anti-tank karena berani melawan monster tingkat 4 tersebut. Dia merasa sangat beruntung bisa mendapat kesempatan langka untuk melihatnya bertarung karena kabarnya para pria bakal langsung lari ketakutan melihat wajahnya. Xiao menduga dia bukan cuma cantik tetapi juga wanita yang sangat tangguh, sementara Xiao menyebutnya bodoh dan dengan kesal berkata tidak ada pria yang pantas bersanding dengannya. Mereka hanya bisa menyalahkan kelemahan pria di dunia. Sekarang perhatikan ini. Shang menegaskan dirinya adalah ancaman terbesar dan menyuruh monster itu menjauh dari Shu, atau dia akan memelintir kepalanya. Namun monster itu mengabaikan aura hebat Sang Guangqui dan malah melewatinya untuk menyerang Xiu. Kesal, dia menyuruh Xiu mencari monster lain untuk latihan nanti karena sekarang dia akan mencincangnya sampai mati. Dengan santai, Shang memutar pipa airnya, lalu melancarkan serangan naga air yang dahsyat. Tiba-tiba, si monster mengeluarkan raungan mengerikan yang memicu tekanan luar biasa berat hingga bisa dirasakan oleh Xiao dan Xiao tahu. Saat Shang tetap tenang, monster itu tampak tidak terlalu terpengaruh oleh serangannya. Namun tubuhnya tetap terluka. Tapi makhluk itu seketika berevolusi dan kobaran api biru mulai keluar. Disitulah Shang melompat menerjang bersama naga airnya dan menyumbatkannya ke mulut monster agar tidak bisa menyemburkan api. Gadis itu sepertinya sudah sering melihat jurus ini di video. Lalu dengan teknik air mancur banjirnya, dia memenuhi tubuh monster itu sampai meledak hancur. Melihat itu, Xiao sadar semua rumor tentangnya ternyata benar dan heran pria mana yang tidak bakal ciut melihat gaya bertarung Shang yang tidak manusiawi ini. Sementara itu monsternya belum hancur juga. Hal ini membuat Shang murka saat melihat tentakel sialan itu memulihkan energinya lagi. Bertekad memotong semuanya, dia mendadak ragu saat melirik ke arah. Kalian pasti berpikir dia bakal kalah, kan?
Saat sang pusing melihat gurita tentakel raksasa yang sangat merepotkan itu, tiba-tiba dia melihat seekor ikan melayang di dekatnya. Ternyata itu adalah serangan satelit andalan milik Xiu saat sang ikan melepaskan sengatan listrik dahsyat ke monster itu. Ketika ikan itu kembali ke Xiu, Xiang mengagumi kekuatan elemen petir tersebut yang berhasil melumpuhkan musuh saat sedang memulihkan diri, meski tampilan jurus imut itu agak membuatnya merinding anak-anak itu. Walau begitu, Xiu memperingatkan kakak tingkat bahwa mereka harus tetap waspada karena pertarungan belum berakhir. Dia bisa merasakan semua elemen petir bawah tanah telah habis dilahap. Mereka menyimpulkan bahwa monster ini sangat mengerikan dan Xiang menyuruhnya berhati-hati saat makhluk itu menyerang kembali. Di momen kritis itu, Xiu langsung memperingatkan bahwa tempat ini akan segera runtuh dan sepertinya nasib buruk terus saja berdatangan tanpa henti. Layar kemudian berpindah ke Xingun yang menggendong si gadis kelinci di punggungnya. Tampaknya dia sedang merangsang gen transenden si kelinci dengan gen monsternya agar kekuatan transendennya terus aktif. Sementara itu, tubuh si kelinci berubah merah muda dan jantungnya berdegup kencang akibat sentuhan Xingun sebelumnya. Gong Xiao, Tuyang, dan Linta juga melayang serta menghindari reruntuhan batu berkat bantuan sihir angin si kelinci. Melihat bangunan yang terus hancur berantakan, pemuda kita menyadari arah reruntuhan membawa mereka kembali ke tempat awal. Dia lalu menyuruh Tutu terus maju ke depan selagi dia membuka jalan. Tiba-tiba, kalung pengaman Tuyang dan Gong Xiai mulai tidak stabil. Khawatir, Tutu menenangkan mereka dan meyakinkan bahwa mereka hanya perlu kabur dari sana. Tapi di detik itu juga, ada yang tidak beres dengan kalung mereka saat Xingun mendeteksi adanya energi dari iblis-iblis api, dewa monster api. Disitulah Xingun baru menyadari bahwa dia sudah terjebak dalam permainan ini sejak awal. Bergerak secepat mungkin, Xingun langsung menyuntikkan pembawa gen monsternya lewat tentakel langsung ke leher mereka berdua dan meyakinkan si kelinci bahwa dia sedang menyelamatkan mereka. Mereka harus segera keluar dari tempat ini dengan cepat dan si kelinci langsung memakai kekuatan anginnya. Namun langkah mereka terhenti oleh sesuatu. Terkejut, Tutu terbelalak melihat kepala wanita yang diselimuti api dan heran dengan apa yang terjadi. Saat itulah Xingun mengungkap bahwa wanita itu dewa iblis api, monster yang tak terkalahkan. Percayalah, mata si kelinci terbelalak ngeri karena kalian dan aku belum pernah lihat monster kayak gini. Tubuhnya manusia, tapi kepalanya ngeluarin kobaran api biru yang mengerikan. Ketakutan setengah mati. Seluruh tubuhnya, bahkan gen transendennya gemetar hebat. Seperti tikus yang berhadapan langsung dengan seekor kucing. Saat tubuh raksasa itu menghalang jalan, Bonnie merasa tercekik dan kesulitan bernapas karena tidak ada celah sedikit pun untuk kabur. Tepat saat itu, Xingun menepuk bokongnya dan menyuruhnya sadar karena jika dia banyak bergerak, mereka berdua bakal jatuh. Setelah berhasil tenang, dia bertanya apakah mereka akan mengalahkan monster itu dan menoleh ke belakang melihat adik serta teman-temannya. Tiba-tiba, mata merah iblis muncul di balik kobaran api biru kepala wanita itu, lalu mulai menarik Tuyang dan Gong Xiao. Iblis api itu mengaku bahwa dia berniat merasuki tubuh yang cukup kuat untuk menampung seluruh kekuatan dahsyat miliknya. Menyamar dalam wujud manusia baginya sangat luar biasa karena dia bisa diam-diam memangsa para transender demi memulihkan kekuatannya. Menggunakan bahasa monster, Xingun kemudian berbicara langsung dengan iblis itu untuk menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka diambil. Dia menarik mereka berdua kembali dari cengkeraman tentakel monster itu dan menegaskan bahwa iblis tidak akan mendapatkan mereka. Sambil memanggil dewa iblis api itu, dia mengingatkan bahwa makhluk tersebut sudah terlalu lama terkubur sementara penelitian manusia terus berkembang. Dia menegaskan bahwa beberapa orang hebat tetap melanjutkan penelitian rahasia demi menyelamatkan para pembawa gen monster ini. Meskipun menghadapi banyak kecaman dan rintangan berat, mereka tidak pernah menyerah untuk menemukan obat penawarnya. Xingun lalu mengungkap bahwa setelah 20 tahun penelitian sebuah vaksin pemblokir akhirnya berhasil diciptakan.
Vaksin ini mampu menghentikan infeksi gen monster ke otak manusia, meskipun efeknya mungkin hanya bertahan sesaat saja. Bagi iblis itu, perubahan manusia biasa mungkin tidak berharga, tapi disinilah kalian harus perhatikan rencana cerdas Shingun. Sebab meskipun gen iblis telah menyusup ke otak mereka, obat itu memaksa gen tersebut bersaing dari garis start yang sama. Tiba-tiba, kaki kanan wanita itu meledak saat dilahap oleh sang iblis dan berubah menjadi kobaran api biru yang ganas. Seketika itu juga, iblis api melancarkan jurus penjara api pelahap surga dan menciptakan domain mengerikan bernama gigitan api. Domain ini menyeret mereka semua ke dalam mulut iblis yang tajam, membuat Tuyang dan Gong Xiao langsung terseret paksa. Bunyi langsung berteriak histeris saat melihat Tuyang ditarik semakin mendekat ke arah monster mengerikan tersebut. Shingun segera memerintahkan Tutu untuk melindunginya agar tidak terganggu saat dia berusaha keras menahan mereka sekuat tenaga. Iblis itu berteriak murka bahwa para pembawa gen monster ini adalah miliknya selagi tentakelnya mulai menjerat tubuh Gong Xiao. Dalam jeratan itu, kalian pasti bisa merasakan ketakutannya saat kesadarannya mulai buram dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Gong bertanya-tanya, apakah ini rasanya bermutasi menjadi monster dan apakah hari yang dia takuti akhirnya benar-benar tiba. Pikiran mengerikan tentang bagaimana orang-orang akan mencaci serta mendiskriminasi dirinya sebagai monster mulai membayangi isi kepalanya. Namun dia langsung teringat pada mendiang kakeknya yang selalu memberikan harapan dan memintanya untuk tetap optimis menghadapi segalanya. Gong meminta maaf karena tidak bisa menunggu lebih lama lagi, tapi tiba-tiba Shingun muncul dalam wujud manusianya. Dia mencabik-cabik tentakel itu untuk membebaskan mereka. Tampaknya Shingun berhasil berteleportasi masuk ke dalam kesadarannya. Melihat ke arah api biru, Gong Xiao terkejut dan bertanya-tanya apakah pria ini penyelamat yang kakeknya janjikan. Menyebut Shingun sebagai pencuri, iblis api murka karena ada manusia lemah yang berani merebut sesuatu darinya. Meski terjebak, pahlawan kita mengingatkan iblis itu tentang kegagalannya menghancurkan jiwa Shingun di kehidupan masa lalu. Dia menegaskan bahwa jiwa manusia jauh lebih tangguh dari bayangan iblis memicu rasa takut yang mendalam pada monster itu. Shingun mengancam bahwa sang iblis pasti takut kedoknya terbongkar sebelum raja sejati mereka bangkit dengan kekuatan penuh. Dia memprovokasi sang iblis dengan mengatakan bahwa makhluk itu tidak akan pernah berani bertindak sebelum rajanya benar-benar terbangun. Dia memprediksi perang besar antara manusia dan monster, di mana perlawanan manusia justru bisa memicu kebangkitan sang raja. Jika rencana raja hancur karena kecerobohan ini, maka iblis api itulah yang akan menanggung akibatnya. Karena itulah iblis api butuh inang manusia untuk menyembunyikan identitas aslinya sambil terus memangsa para transender. Murka luar biasa. Iblis api berteriak menyebut Shingun sebagai pencuri sialan yang akan dia hancurkan berkeping-keping. Tanpa basa-basi, Shingun langsung bertindak untuk menyelamatkan Tuyang dan Gong Xiao dari dalam mulut monster. Namun, dia hanya bisa menghentikan proses mutasi salah satu dari mereka dengan memberikan kekuatan khususnya. Mendengar hal itu, mata mereka terbelalak kaget sekaligus lega karena masih ada harapan untuk selamat. Tuyang segera mendorong Gong Xiao dan meminta Shingun memberikan kekuatan itu kepadanya karena dia lebih pantas. Sementara itu, Bani berusaha menenangkan Tuyang dan meyakinkan bahwa api biru akan menyelamatkannya. Seketika iblis melahap anggota tubuh lain demi energi dan petualangan, kita akan semakin menegangkan. Kalian dan aku akan melihat tentakel meledak dari kakinya, membuat Tutu langsung menghindar agar tidak mengganggu prosesnya dengan api biru. Namun, demi menghentikan gangguan pada Shingun, tentakel itu justru menyerang dan menusuk tubuh Lin Tao, hingga membuatnya langsung berubah menjadi monster mengerikan. Lin Tao yang telah bermutasi itu kemudian melompat ke arah Bunyi dengan beringas. Meski mutasinya belum sepenuhnya sempurna, air mata Lin Tao mengalir deras saat dia memohon dengan sangat bahwa dia tidak ingin menyakiti siapapun, lalu meminta Kak Tu menjaga Gong Xiao dan Tu, yang sementara Kak Tu menangis melihat kondisinya yang begitu malang. Lin Tao akhirnya dilahap iblis api, yang kemudian menyesal telah memberinya kekuatan luar biasa dan menyebutnya manusia bodoh. Sementara itu, Xia Zai melangkah maju untuk meyakinkan sang Raja Iblis bahwa dia akan mengurus gadis itu. Saya menyerangnya dengan telapak api merah menyala.
Sementara Tutu menyadari bahwa faksi Pancisi lah dalang sebenarnya, yang bersekutu dengan monster di balik bayangan. Meminta Tutu berhenti berpura-pura. Shai berteriak agar dia menyadari kenyataan. Sejak lama bahwa Shingun juga sesosok monster. Melindungi Shingun dengan perisai angin, Tutu mencoba membelanya secara mati-matian dan menegaskan dia manusia yang mengendalikan kekuatan monster. Sedangkan Shazai justru membantu monster merencanakan bencana mengerikan ini, bahkan mengorbankan rakyatnya sendiri. Mari kita perhatikan baik-baik. Tutu menyebut Shazai monster sejati, memicu kemarahan Shazai yang mengejeknya karena ketidaktahuannya, menyalahkan manusia sampah sepertinya yang menghambat kelangsungan hidup umat manusia, lalu menantangnya bertarung kembali untuk memadamkan apinya. Sai mengeluarkan jurus ikonik dengan menggabungkan telapak tangan api merah transenden dan api monster merah menyala. Di sisi lain, Gong Xiao sangat marah kepada Tu, yang karena mengambil keputusan sendiri tanpa diskusi dan menegaskan bahwa dia sebagai ketua kelas yang memegang kendali. Sambil memukul kepalanya, Shin Kun menjelaskan situasi mereka, bahwa mereka sedang berada di dunia roh. Karena kapasitas mental mereka sangat terbatas, dia meminta mereka berhenti bertengkar dan mulai membahas hal penting. Shin Kun lalu menjentikkan jarinya, membuat Tu yang langsung tertidur lelap seketika itu juga. Sementara Gong Xiao kagum karena Tu yang langsung tumbang hanya dengan sekali jentikan. Dengan gembira, dia merasa mereka sangat serasi dan sefrekuensi. Dia kemudian memastikan kepada Shin Kun apakah kekuatan itu hanya diberikan kepada satu orang saja, dan apakah yang lain akan mendapatkan bagiannya. Karakter utama kita menjelaskan bahwa dia bisa mempertahankan kesadaran mereka meski berubah menjadi monster tingkat rendah tanpa suntikan kekuatan. Dia menjamin iblis api tidak akan bisa menguasai tubuhnya sama sekali. Penasaran, Gong Xiao bertanya, apakah orang yang berubah menjadi monster tidak akan pernah bisa kembali normal lagi. Namun Shin Kun berjanji akan mencari cara memulihkannya kelak. Gong Xiao kemudian bertanya apa mereka bisa mengalahkan iblis api itu. Kalian pasti berpikir mereka punya harapan, tapi Shin Kun menegaskan mereka tidak bisa menang dan hanya bisa bertaruh. Untuk melarikan diri sekarang, jika terdesak, dia terpaksa mengeluarkan kartu as rahasianya. Khawatir, Gong Xiao memikirkan kemungkinan terburuk jika iblis api menemukan wadah monster lain yang mampu menampung seluruh kekuatannya untuk dijadikan inang baru yang kuat nantinya. Karakter utama kita menjawab tidak ada yang bisa menghentikannya, sehingga mereka harus segera mempercepat pertumbuhan kekuatan mereka, karena iblis itu mencoba memusnahkan manusia lebih cepat. Setelah akhirnya mengetahui nama asli Shin Kun, Gong Xiao menyadari bahayanya dan berkata jika iblis api ikut campur, para transenden mungkin bisa bertahan, tapi manusia biasa tidak akan selamat menghadapi ancaman ini. Karena Shin Kun bisa merasakan tekad keadilan yang kuat darinya, Gong Xiao mulai menyusun rencana matang dan menegaskan Shin Kun sudah berjuang keras. Mulai sekarang dia akan membagi beban tanggung jawab itu berdua dengannya secara adil. Karakter utama kita tahu Gong Xiao pasti memilih ini karena dia adalah cahaya dari kehidupan masa lalu, yang terus berjuang melawan penolakan dunia hingga akhir. Di sisi lain, Tutu kini terjebak di tengah kepungan dahsyat, telapak api biru dan telapak api merah menyala. Shazai menawarinya kesempatan lari, namun Tutu menolaknya demi melindungi Shin Kun agar tidak terganggu. Dengan mata berdarah, dia terus melindungi api biru itu hingga Shizai merasa usahanya sia-sia dan tidak ada harapan lagi baginya. Tiba-tiba seseorang mencengkeram tentakel itu dengan kekuatan luar biasa, yang ternyata adalah Tu Yang. Shazai terkejut melihat kekuatan itu, sementara kaki Tu Yang bermutasi dan dia memperingatkan Shazai agar tidak menyakiti kakinya. Sambil menangis histeris, Tu yang memakai api biru sialan itu dan kebodohan Gong Xiao menyadari situasi yang terjadi bahwa Shin Kun telah memberikan kekuatan kepadanya. Dia merasa harusnya dirinya yang dikorbankan karena merasa tidak berguna sama sekali selama ini. Jelas sekali bahwa Gong Xiao sengaja menyelamatkan Tu yang sejak awal. Namun meski begitu, sang iblis merasa dialah pemenang permainan ini dan langsung menarik paksa Gong Xiao mendekat, dipenuhi amarah kaki Tu Yang.
bermutasi kian besar dan menyemburkan api biru layaknya roket. Sebagai pemuda yang pemarah, Tu yang langsung berteriak keras, menantang monster itu dan menuntut agar ketua kelasnya segera dikembalikan. Sambil menangis emosional, Tu yang melesat cepat untuk menyelamatkannya. Tapi kalian dan aku harus menerima kenyataan pahit ini. Iblis api telah merasuki tubuhnya sepenuhnya. Kalian harus tahu, kita bakal melihat pertarungan gila saat iblis di tubuh Gong menampar wajah Tu yang dengan keras. Raja yang diikuti, yang ternyata terlalu lemah membuatnya ikut melemah dan merasa sangat malu disamakan dengan manusia seperti dia. Iblis itu mengejek yang sebagai raja gadungan lalu bersiap menyerangnya. Tampaknya iblis api ini sudah mendapatkan wadah tubuh yang baru. Tubuh dengan energi tanpa batas ini membuat sang iblis yakin ajal Tu yang sudah tiba. Lalu dia menyentil jarinya melepas api neraka. Saat Tutu panik meneriakkan nama kakaknya, Shingun langsung menenangkannya dan menjamin serangan level ini tidak akan sampai membunuh Tu Yang. Ketika Tutu bertanya apa rencana mereka, Shingun yang menyebut Tu yang bodoh karena langsung maju tanpa berpikir panjang setelah mendapat kekuatan, mengatakan bahwa mereka harus menunggu. Adegan pun mundur beberapa menit lalu memperlihatkan Shingun yang sedang menganalisis situasi pertempuran ini. Dia menyimpulkan rencana Gong Xiao punya peluang kecil untuk berhasil, tapi kesalahan sekecil apapun bakal berakibat sangat fatal. Dengan penuh optimisme, Gong menenangkan Shingun agar tidak cemas karena mereka tidak boleh mengorbankan lebih banyak nyawa lagi di sini. Dia menegaskan, sudah lama menunggu hari ini demi memaksimalkan potensi dari gen monster terkuat yang ada di dalam tubuhnya. Sadar ada kemungkinan gagal, Gong sangat berharap Shingun nantinya bisa membawa semua orang melarikan diri dengan selamat dari sana. Kembali ke masa kini, iblis api rupanya mulai menyadari rencana mereka karena kesadaran sang pemilik asli masih tersisa di tubuhnya. Menganggapnya sebagai trik murahan anak kecil, iblis itu menjelaskan bahwa kesadaran manusia sebenarnya tersimpan di dalam otak inang mereka. Detik berikutnya, dia menelan sesuatu dan seketika kepala Gong Xiao meledak hancur berkeping-keping di depan mata mereka semua. Tindakan kejam ini memutus total kesadarannya saat tentakel mengerikan mulai tumbuh dari kepala Gong. Shingun langsung bersiap menyerang balik. Nah, perhatikan baik-baik momen menegangkan ini saat Shingun merilis jurus 10.000 pedang bintang ke arah iblis itu. Meskipun Tutu takut serangan itu melukai Gong, Shingun menegaskan bahwa tubuh tersebut sekarang bukan lagi milik teman mereka. Secara mengejutkan, 2 lengan mutasi tumbuh dari punggungnya, sementara iblis api mengejek betapa rapuhnya otak manusia biasa itu. Kesadaran lemah itu dinilai tak layak bagi tubuhnya. Dan kepala baru yang beregenerasi kini murni terbentuk dari gen monsternya. Meremehkan rencana konyol mereka, iblis api juga sangat sadar bahwa sisa energi di tubuh Shingun tidak akan cukup untuk kabur. Dalam sekejap mata, iblis itu sudah melesat sangat dekat, membuat Shingun benar-benar terkejut melihat kecepatan luar biasa yang dimilikinya. Dia menyadari meski tubuh Gong kuat, iblis api ini masih menghadapi batasan fisik dan belum mencapai potensi puncaknya. Namun tetap saja, pergerakan iblis itu terlalu cepat untuk dilacak mata biasa. Karakter utama kita langsung bersiap dengan pedang bintangnya. Dia menyerang menggunakan lengan mutasinya, tapi sang iblis menangkapnya dengan mudah sembari berteriak bahwa tidak ada monster yang bisa jadi raja baru. Dia kemudian memerintahkan Shingun untuk segera menyerahkan seluruh kekuatan kerajaan beserta semua gen monster yang ada di dalam dirinya. Dengan mata terbelalak tidak percaya, Shingun menyadari kekuatan yang dilepaskan iblis ini sudah sangat dahsyat dan luar biasa. Kekuatannya setara dengan monster tingkat 6, membuatnya berkesimpulan bahwa makhluk mengerikan ini sudah tidak tertandingi lagi di dunia mereka. Karena tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman kuat itu, Shingun terpaksa mengorbankan sebagian kekuatannya dan menyuruh Tutu segera mundur menjauh. Lengan kirinya robek menjadi 2, tapi baginya itu tidak masalah selama inti kekuatannya tidak rusak karena tubuh monster bisa beregenerasi. Sementara itu, sang iblis merebut potongan tangan Shingun lalu melahapnya sambil mengeluh energi daging ini tidak cukup bagi dirinya. Di tengah situasi genting tersebut, Shingun menyadari mereka harus segera mencari jalan keluar untuk bisa melarikan diri secepatnya.
Kalian pasti menduga mereka bakal kalah, kan? Tapi ledakan tiba-tiba ini mengubah segalanya karena bantuan terkuat akhirnya datang. Jiu muncul membawa ikan listrik raksasanya bersama Shang Guangqi. Sementara iblis api justru senang melihat kedatangan mangsa empuk baru. Iblis itu menuntut balas dendam atas kematian jenderal monsternya. Sedangkan Shingun merasa sangat lega melihat kedatangan bala bantuan tersebut. Tutu sempat bertanya apakah dia perlu membantunya terbang, namun Shingun meyakinkan bisa melayang sendiri dengan menyemburkan api miliknya. Dia meminta Tutu segera membawa pergi Tuyang dan Sang, sementara Jiu yang tampak marah mengaktifkan peta bintang magnetik satelit. Ikan listrik raksasa itu diarahkan tepat menuju ke arah Shingun. Meski sempat panik, dia segera menyadari maksud bantuan dari Jiu. Jiu ternyata ingin mengirimkan tambahan energi cadangan untuknya, sehingga Shingun langsung menyuruh Tutu untuk segera menyelamatkan kakaknya sekarang. Saat iblis api kebingungan dengan situasi gila ini, jasad Jenderal Monster keluar dari ikan tersebut dan langsung dilahap oleh Shingun. Demi memulihkan kekuatannya, Shang Guangqi tanpa membuang waktu menggunakan kekuatan naga banjirnya untuk melompat menerjang ke arah iblis api. Sambil mengayunkan sabit naga airnya, dia menuntut penjelasan dari Shingun tentang bagaimana Gong Xiao bisa berakhir tragis seperti ini. Sambil menyetujuinya, Shingun dengan senang hati menyerap habis sisa energi darah dan daging dari Jenderal Monster tersebut sepenuhnya. Secara mengejutkan, kesadaran Shingun mendadak terlempar masuk ke dimensi lain, yang merupakan alam bawah sadar milik Chen Fei sendiri. Di sana, dia bertanya apakah Chen Fei adalah jenderal monster pelayan iblis api. Lalu mengingatkan kembali tentang masa lalu mereka. Dan percayalah, kita pasti ikut merasa sedih melihat takdir tragis yang menimpa teman sekelasnya di kehidupan masa lalu ini. Halo teman-teman, mari kita saksikan takdir kejam Chen Fei yang mendadak berubah menjadi monster mengerikan di kehidupan kali ini. Kenapa dia masih punya kesadaran manusia? Shingun langsung menakutinya dengan bercanda bahwa dia datang hanya untuk memakannya. Untungnya, pahlawan kita menawarkan bantuan agar dia tetap sadar, bahkan berjanji akan mencoba mengembalikan wujud manusianya di masa depan nanti. Terkejut mendengar itu, Chen Fei sadar dia punya harapan hidup. Namun, secara mengejutkan dia langsung menolak tawaran tersebut. Dia tidak mau terus hidup sebagai monster mengerikan karena membayangkannya saja sudah membuat dia sangat ketakutan setengah mati. Chen menjelaskan bahwa keadaannya sekarang jauh lebih buruk. Semua orang pasti akan membenci dan sangat takut padanya nanti. Apalagi sang ayah tidak pernah menginginkannya sejak ibunya pergi. Semua kenangan pahit itu seketika berputar kembali di kepalanya. Teman dan kerabatnya menganggap dia monster dan ingin membunuhnya saat tahu dia punya 84% gen monster. Beruntung, Chen bisa bertahan berkat dukungan ketua kelas Gong Xiao dan sekarang dia merasa gadis itu sedang terancam bahaya. Sambil meneteskan air mata pasrah, Chen Fei akhirnya meminta Shingun untuk melahap dirinya bulat-bulat demi menyelamatkan keadaan. Dia memohon agar Gong Xiao diselamatkan dan seluruh monster dilenyapkan. Dengan adu kepalan tangan, Shingun pun menerima janji suci tersebut. Tiba-tiba ledakan api biru dahsyat terjadi dan iblis api dengan sombongnya mengejek serangan Shingun yang dianggap tidak berguna sama sekali. Nah, kalian harus perhatikan baik-baik momen menegangkan ini karena tiba-tiba sebuah lengan kelima muncul dari tubuh Gong Xiao. Kita akhirnya mengetahui bahwa sebelum iblis api sepenuhnya menguasai tubuh Gong Xiao, dia berniat menghalangi kebangkitan sang dewa iblis api. Karena itu, dia meminta Shingun membantunya mengulur waktu agar mereka bisa tumbuh kuat. Namun pahlawan kita langsung menolak ide nekat itu. Risiko kegagalannya terlalu besar. Lagi pula sang kakek pasti akan menghabisinya jika dia tidak berhasil membawa gadis itu pulang dengan selamat. Gong Xiao tahu pulang berarti menjadi monster seutuhnya. Tapi dia sangat yakin sang kakek pasti mengerti situasi darurat yang dihadapinya sekarang. Kakek tidak akan menyalahkan Shingun. Dia menegaskan hanya dirinya yang mampu menjalankan rencana gila ini demi keselamatan semua orang. Sambil menunjuk yang sedang melamun, dia bertanya apa Shingun mau mengandalkan orang bodoh itu saat seluruh dunia dalam bahaya. Sebagai ketua kelas, dia menolak menyerah karena Shingun sendiri berkata, masih ada sedikit harapan tipis untuk bisa menyelamatkan mereka kembali. Dia meminta Shingun berjanji untuk tumbuh lebih kuat, menyelamatkan dunia ini, dan membawanya pulang.
yang langsung diiyakan dengan penuh kesungguhan. Shingun menjelaskan dia tidak bisa memberikan kekuatannya begitu saja, melainkan hanya mampu menahan pengaruh buruk dari dewa iblis api tersebut. Walaupun tubuh fisiknya akan diambil alih oleh iblis jahat itu, untungnya kesadaran jiwa Gong Xiao tidak akan pernah bisa dihancurkan. Dia harus menyembunyikan sisa kesadarannya jauh di dalam gen monster agar iblis itu tidak mendeteksi keberadaannya dan melenyapkan jiwanya secara permanen. Shingun memintanya fokus menerima aliran energi perlindungan darinya agar dia bisa bertahan hidup dan menyusup di bawah kendali sang iblis. Dan kalian pasti tidak menduga ini. Ternyata Gong Xiao berhasil menyerap kekuatan perlindungan Shingun dan menumbuhkan lengan kelima. Lengan baru tersebut perlahan memanjang keluar dari tubuhnya, menandakan bahwa rencana nekat pertahanan jiwa mereka sedang berjalan dengan sangat mulus. Begitu lengan itu memukul iblis api, iblis tersebut sadar pemilik asli tubuh sedang melawannya dan langsung memutuskan lengan liar tersebut. Setelah memotong paksa lengan itu, sang iblis baru menyadari bahwa sang pengkhianat licik ternyata sudah berhasil kabur dari sana. Sementara itu di luar rumah sakit, tim pembasmi tiba untuk menyelidiki gempa aneh yang terus mengguncang wilayah tersebut. Mereka langsung meminta laporan penyelamatan dan sang kepala melaporkan bahwa sebagian besar korban di dalam gedung sudah dievakuasi. Namun petugas Xiang beserta tim Sparks dan 2 tim pembersih lainnya dilaporkan masih terjebak di area bawah tanah rumah sakit. Wakil Kapten Niayong langsung protes kenapa bantuan belum dikirim, tapi di saat bersamaan Shang dan timnya tiba-tiba berhasil keluar. Ketika sang kepala menanyakan kondisi di dalam gedung, Guangko yang terlihat sangat murka langsung mencengkeram kerah bajunya erat-erat. Dia memerintahkan pria itu segera menghubungi markas besar karena ada informasi yang sangat mendesak untuk dilaporkan secepat mungkin. Shingun kemudian menyuruh Xiao membawa Xiao menemui direktur guna mengambil hadiah misi karena dia tidak mempercayai saudara bodohnya. Kakaknya sedang tidak waras, jadi dia meminta Tutu membawa saudaranya ke akademi terlebih dahulu agar tidak membuat masalah di sana. Dia berjanji akan meminta sang direktur memeriksa kondisi mentalnya secara diam-diam, sementara Ju hanya bisa menatapnya dengan sangat curiga. Di ruang kepala sekolah, Shingun menceritakan seluruh kejadian buruk yang menimpa mereka langsung kepada kepala sekolah Qing. Dia membawa kabar duka bahwa cucunya belum bisa diselamatkan kali ini, membuat sang kepala sekolah harus menahan kesedihan mendalam. Dia tahu sifat Gong Xiao yang selalu mendahulukan keselamatan orang lain di saat genting, sama persis seperti kedua orang tuanya dulu. Dia bercerita bahwa anak dan menantunya juga tewas akibat serangan monster kejam demi bisa menolong orang-orang yang tidak bersalah. Jadi wajar saja jika cucunya yang baik hati itu memilih jalan berani yang sama demi menyelamatkan nyawa orang banyak. Namun dia sama sekali tidak menyalahkan Shingun dan siap memberikan bantuan penuh kapanpun pahlawan kita membutuhkannya nanti. Semoga kita segera melihat kepulangan si gadis baik ini dan perjalanan epik kita pun masih terus berlanjut. Kalian harus tahu, Shingun dengan mata berbinar bersumpah akan melakukan apa saja demi menyelamatkannya, sampai membuat kepala sekolah menyesal. Telah bicara dan langsung memperingatkan mereka agar tidak meminta hal yang berlebihan, mengingat batas kesabaran sang patua. Saat Shingun menjamin mereka akan menahan diri, kepala sekolah mengingatkan bahwa jurang pemisah antara mereka dan keluarga Fan terlampau besar. Qingca kemudian menyadarkan mereka bahwa keluarga itu telah berkembang pesat dan memiliki banyak sektor industri besar. Belum lagi mereka adalah pemasok utama esensi kehidupan di Cina. Zhu lalu menyarankan agar mereka memanfaatkan koneksi orang dalam untuk mendapatkan bantuan dari atas, sembari mempertanyakan apakah keluarga Fan masih akan tetap berkuasa jika markas besar pembasmi mendukung mereka. Di momen inilah kepala sekolah membeberkan bahwa dulu mereka pernah mencari secara besar-besaran pembuluh darah Triceratops purba milik monster, berharap bisa memusnahkan Triceratops yang mengintai itu sepenuhnya. Nah, perhatikan bagian ini, rencana ini terus tertunda karena ada sosok misterius yang diam-diam menghalangi mereka. Di tengah obrolan, Shinken teringat bahwa kiamat di kehidupan lalunya tidak sepenuhnya disebabkan oleh monster. Ada manusia yang ikut andil besar. Kepala sekolah menekankan bahwa situasi ini sulit digoyahkan karena banyak kepentingan bermain.
Itulah alasan mengapa pihak mereka dan keluarga Van saling bertarung dalam bayang-bayang agar tidak memicu kecurigaan dari kekuatan misterius. Di balik semua rintangan ini, untuk saat ini, mereka hanya bisa mengirim orang terpercaya untuk menyelidiki secara diam-diam, dan langkah ini harus dilakukan dengan sangat perlahan. Pak tua itu menegaskan mereka tidak bisa terburu-buru mencari bantuan abadi, lalu menunjuk ke arah Shinkun. Mengandalkan pemahaman pemuda itu tentang monster, Pak tua bertanya apa sebenarnya rencana para monster tersebut. Panik, tokoh utama kita mencoba menjelaskan kepada Pak tua itu bahwa jika dewa iblis api menyerap energi lagi, dia akan melahap Gong Xiaoi. Shinkun kemudian menjelaskan bahwa seluruh spesies monster memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menyediakan energi melimpah bagi raja mereka dengan memangsa manusia biasa dan para transcender. Semakin luar biasa gen yang dimiliki seorang transcender, maka semakin besar energi dalam darah dan daging monster tersebut. Dia lalu mengungkapkan bahwa turnamen supernova nasional bisa dibilang adalah pesta besar bagi dewa iblis api. Dan tahukah kalian, Shinkun menduga di kehidupan lampaunya, ada bencana bintang jatuh misterius yang merenggut nyawa seluruh talenta muda berbakat dalam kompetisi tingkat nasional tersebut. Meskipun berita mengklaim itu terjadi karena amukan para monster, kebenarannya masih sangat misterius. Setelah itu, sang kepala sekolah berasumsi bahwa sekarang Singun harus tumbuh lebih kuat. Namun dia memilih fokus pada perkembangannya karena kekuatan seorang transcender sangat bergantung pada stimulasi tanpa batas. Walau stimulasi berlebih bisa merusak. Dia lalu mencontohkan kasus Shangguan bahwa jika mereka melempar gadis itu ke tengah lautan, tingkat pertumbuhannya justru akan langsung berhenti. Dan saat masih bintang 3, dia pernah nekat melakukannya hingga nyaris menjadi santapan monster laut raksasa. Namun Singun tampaknya tidak sedang membahas Sheng. Dia mengungkapkan ada satu orang transcender yang sangat berpotensi tumbuh pesat di tengah masyarakat modern saat ini, tepat di dekat mereka. Ternyata dia sedang membicarakan Ju. Karena masyarakat modern sangat berbeda dengan zaman kuno, Singun menegaskan bahwa listrik lebih melimpah dibanding air. Listrik ada di mana-mana. Merencanakan sesuatu, pemuda kita menunjukkan ekspresi licik nan serakah, hingga kepala sekolah memberi peringatan agar dia bisa sedikit mengontrol keserakahannya. Setelah itu, Singun langsung membocorkan lokasi turnamen supernova tingkat nasional, yang ternyata memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di negara itu. Saat Qingxia mulai menyadari arah rencana gila tersebut, sang Pak Tua langsung menyuruhnya berhenti bicara. Sambil memasang ekspresi aneh, Shinkun meminta kepala sekolah membuktikannya. Dan percayalah, kita akan menyaksikan lahirnya transcender bintang 5 pertama di dunia Dewa Petir, sembari menunjuk Jiu.